3 tahun sudah sejak aku melintasi dimensi. Dengan mengandalkan reputasi ayahku sebagai pemimpin biro pengawal, akhirnya aku mendapat pekerjaan di kantor pemerintah. Hari ini adalah hari pertamaku bertugas. Shen Yang, mulai sekarang kau adalah petugas penegak hukum Kabupaten Puyang. Ingat 3 hal ini. Pertama, jangan pernah ikut campur urusan para pejabat dan bangsawan. Kedua, jangan pernah ikut campur urusan para pejabat dan bangsawan. Ketiga, jangan bilang yang ketiga juga soal jangan ikut campur urusan pejabat dan bangsawan. Bukan. Jika ada pejabat dan bangsawan yang bermasalah dengan keluarga Wang, tangkap pejabat dan bangsawan itu. Wang Ping dari keluarga Wang adalah anak angkat bangsawan Changxin. Kita tidak sanggup mencari masalah dengannya. Saya mengerti, Tuan Panitera. 3 tahun melintasi waktu tanpa pencapaian apapun. Menjadi petugas keamanan saja harus terus menunduk pada orang-orang besar. Nasibku ini benar-benar sangat menyedihkan. Selamat, Tuan Rumah. Mulai mengikat sistem undian pembasmi kejahatan. Poin pembasmi kejahatan saat ini. 3 tahun aku hidup di dunia ini. Sistem kekuatan yang sudah kutunggu-tunggu selama 3 tahun. Akhirnya kau muncul juga. Sistem ini akan menilai setiap tindakan pembasmian kejahatan dari tuan rumah. Lalu memberikan poin pembasmi kejahatan sebagai imbalan. Kumpulkan 10.000 poin untuk melakukan undian. Dengan sistem pembasmi kejahatan ini, masa keemasanku akhirnya tiba. Persetan dengan anak angkat bangsawan Changxin atau pejabat tinggi manapun. Aku akan menangkap kalian semua sekarang juga. Lepaskan aku, lepaskan aku. Hentikan, Tuan Petugas. Tolong selamatkan saya. Aku ini Wang Ping, anak angkat bangsawan Changxin. Siapa yang berani mencari masalah denganku? Malam ini kau harus melayani tuan mudamu ini dengan baik. Aku akan membuatmu menikmati kesenangan yang luar biasa. Hahaha. Berani-beraninya kau menculik gadis tak bersalah di siang bolong. Apa kau tidak menyadari kejahatanmu? Cepat lepaskan dia. Kau tahu siapa aku ini? Hanya petugas rendahan sepertimu berani ikut campur urusanku. Aku tidak peduli siapa dirimu. Bukan cuma berani ikut campur. Aku bahkan berani menamparmu. Ya, bagus sekali pukulannya. Aku sudah dari dulu ingin menghajarnya. Puas rasanya, benar-benar melegakan. Aku kenal dia. Dia Chen Yang, putra kepala biro pengawal Wei Yuan. Si sampah tak berguna yang payah dalam sastra maupun bela diri itu. Kalau dia sampah, lalu kau ini apa? Hebat sekali. Dia berani menyinggung keluarga Wang. Bahkan yang dihajarnya itu tuan muda keluarga Wang. Dengan begini, kau jadi orang nomor 1 di Kabupaten Puyang. Tapi sayangnya, si orang nomor 1 ini, sepertinya tidak akan berumur panjang. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menghukum penjahat Wang Ping. Anda mendapatkan 11.000 poin pembasmi kejahatan. Sekaligus memberikan hadiah kepada tuan rumah, berupa ilmu pedang terbang 100 langkah. 1 lembar kartu uji coba. Poin pembasmi kejahatan. 11.000 poin. Wang Ping ini benar-benar manusia busuk yang sudah melakukan segala macam kejahatan. Pedang terbang 100 langkah dari aliran lembah hantu. Mampu membunuh tanpa wujud dalam jarak 100 langkah. Sayang sekali cuma kartu uji coba. Tapi, buat apa aku serakah? Bisa pakai kartu uji coba saja sudah lumayan bagus. HMPH, kalau kau berani menculik gadis sembarangan lagi di jalanan, lain kali, urusannya takkan selesai hanya dengan hajaran semata. Sudah buang waktu terlalu lama, mereka pasti cemas. Ayo pergi. Kurang ajar, berani-beraninya memukul anggota keluarga Wang. Lian, cepat tangkap dan bawa dia kemari. Baik, Nyonya Besar, tunggu. Ibu, biarkan aku saja yang mengurusnya. Aku sendiri yang akan membalas dendam ini. Baiklah, pergilah. Beri dia pelajaran, sebagai peringatan bagi yang lain. Aku ingin lihat, mulai sekarang, siapa lagi yang berani menyinggung keluarga Wang kita, Ibu. Tenang saja, aku akan membuat Chen yang mati mengenaskan. Dan aku akan memastikan semua orang tahu, akibat dari menyinggung keluarga Wang kita. Tuan Muda Wang, ini adalah tanda ketulusan dari keluarga Chen. Kami mohon, tolong lepaskan putra kami, Chen Yang. Cuma segini, HMPH, apa harga diriku cuma senilai uang receh ini? Asalkan Anda mau mengampuni Chen Yang,
Biro Pengawal Wei Yuan bersedia memberikan 3.000 tael perak, ditambah 30% dari keuntungan tahunan biro kami. Boleh juga, tapi aku mau Chen yang bersujud di hadapanku dan memohon ampun. Dan satu lagi, seret wanita itu kemari. Malam ini juga, kirim dia ke kediaman Wang. Gimana? Sudah kau pikirkan baik-baik? Jawab. Masih tidak mau menangkapnya juga. Aduh, bagaimana ini? Gawat, apa yang harus kita perbuat sekarang? HMPH, kalau tidak mau, tidak usah banyak omong. Cepat tangkap bangka tua ini. Tunggu, jangan. Jalan, cepat jalan. Hah? Paman Lin, kau tidak seharusnya ikut campur urusan di sini. Di belakang keluarga Wang ada Markis Changxin. Kita tidak bisa melawan mereka, kalau bukan karena Markis Changxin sedang berkuasa. Mana mungkin keluarga Wang berani bersikap seangkuh ini? Kalian berdua, kakek-kakek tua, hentikan semuanya. HMPH, ternyata dia orangnya. Bunuh dia sekarang, HMPH. Anjing tua, sudah lama aku menunggumu. Kakau tidak boleh membunuhku. Aku ini Tuan Muda Wang Junxiang. Ada pembunuhan. Si bajingan Wang Ping sudah mati dibunuh. Mulai hari ini, di wilayah Kabupaten Puyang ini, yang ada hanyalah keadilan. Keadilan. Ya, keadilan mutlak. Bagus. Bagus sekali. Selamat, host telah berhasil membunuh Wang Ting. Memperoleh 1 poin pembasmi kejahatan. Sialan, cuma 1 poin pembasmi kejahatan. Sistem ini murah hati sekali ya. Selamat, reputasi host telah menyebar luas di kantor kabupaten. Toko reputasi telah dibuka. Memperoleh poin reputasi. Ditambah 100 poin reputasi. Aku benar-benar berhasil membuka toko reputasi. Bukan cuma bisa ditukar dengan pusaka, tapi ini juga bisa menaikkan statusku. Sekarang aku bakal makin tak tertandingi. Permisi, saudara. Saudara memanggilku. Saudara Chen, ucapanmu barusan benar-benar mewakili jeritan hati dan penderitaan rakyat jelata. Kata keadilan itu sudah sangat lama kami nantikan. Sebagai seorang penegak hukum, melihat kejahatan yang menindas rakyat seperti ini, mana mungkin aku diam saja. Ampuni nyawaku, Tuan Besar. Ampun, Tuan. Bunuh saja dia. Kenapa kau tidak membunuh Chen Yang? Dia sudah membunuh putra kita. Aduh. Hitung 3 keping. Cari si buta itu untuk membunuh Chen Yang. Baik. Kalau begitu, di toko reputasi, apakah di dalamnya ada buku panduan lengkap 100 langkah pedang terbang ya? Paman Li, pejabat yang tidak takut pada penguasa seperti Tuan Chen yang ini. Nanti setelah aku kembali ke Xianyang, aku pasti akan meminta Ayahanda Raja untuk mempromosikannya. Nona benar sekali. Orang berbakat sepertinya tidak seharusnya terjebak di kota kecil Puyang ini. Benar. Nona, tetap di belakangku. Paman Li, ada apa? Tidak kusangka, setelah bertahun-tahun, masih ada yang mengingatku. Pendekar pedang buta, Xiao Yuhei. Sungguh langka. Kau adalah orang dari kelompok Liusa. Untuk apa kau kemari? Tentu saja, untuk membunuhmu dan dia. Kelompok Liusa. Bagaimana mereka bisa menemukan kita? Nona, cepat lari. Pembunuh bayaran Liusa tidak akan membiarkan siapapun hidup. HMPH. Lantas kenapa kalau kau seorang pendekar? Bakat yang buruk. Ya tetap saja buruk. Paman Li, ayo lari. Cepat lari. Paman Li, aku akan mencari Tuan Chen Yang. Nona Zhao. Nona Zhao, kenapa kau menangis? Tuan Chen, orang-orang dari kelompok Liusa ingin membunuh Paman Li. Benarkah? Orang-orang Liusa, kita tidak boleh mencari masalah dengan mereka. Sebaiknya kita pergi saja dari sini. Membantai rakyat biasa di siang bolong begini. Sebagai pejabat yang mengayomi rakyat, mana mungkin aku kabur? Ayo, hentikan.
Di wilayah Kekaisaran Qin yang agung ini, mana mungkin kubiarkan bajingan sepertimu berbuat seenaknya. Cepat hentikan perbuatanmu. Cepat pergi, kau bukan tandingannya. Hahaha, sudah bertahun-tahun aku tidak turun tangan. Siapa sangka, seorang pendekar rendahan sepertimu, berani berteriak padaku. Kau yang bernama Chen Yang, kan? Kau kenal aku. Tentu saja, kepalamu itu dihargai 300 tael emas. Pas sekali. Hari ini aku akan menghabisi kalian bertiga. Aku bakal untung besar lagi. Siapa yang akan hidup dan mati, masih belum pasti. Punya keberanian itu hal yang bagus. Tapi kalau tidak sadar diri, kau cuma cari mati. Apakah orang yang menjunjung keadilan memang pantas mati? Cuma punya kemampuan segini berani cari gara-gara. Jadilah lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. HMPH, Ur. Kau adalah master pedang. Selamat, pengguna, berhasil membunuh pembunuh gunung emas, Xiu Yuhei. Mendapatkan 85.000 poin pembasmi kejahatan. Keluarga Wang. Kau, cepat bawa paman dan nona ini ke tabib. Baik. Dan kau, ikut aku ke kediaman keluarga Wang. Siap, Tuan. HMPH. Tuan Besar, lebih baik kita melapor saja ke pemerintah. Biar istana kekaisaran yang menghabisi Chen Yang, menculik gadis secara paksa, lalu menyerang kantor pemerintah setempat sampai terbunuh. Kalau masalah ini sampai tercium oleh atasan, kita semua yang akan kena sial. Kalau begitu, hubungi kelompok pembunuh bayangan berpasir, bayar 5.000 tael emas untuk kepala Chen Yang. Benar. Meskipun harus menguras seluruh harta keluarga, dia harus mati. Keluarga Wang bersekongkol untuk memberontak. Tangkap mereka semua. Apa? Keluarga Wang mau memberontak? Yang benar saja. HMPH, penegak hukum Chen itu selalu adil. Dia tidak mungkin menuduh sembarangan. Pejabat dan bangsawan itu memang tidak ada yang beres. Tapi penegak hukum Chen cuma bawa sedikit pasukan. Keluarga Wang itu punya mantan prajurit militer. Loh, siapa yang berani membuat keributan di depan kediaman keluarga Wang? Jadi, kau tuan besar keluarga Wang yang baru, Wang Jun, HMPH. Rupanya kau si Chen yang telah membunuh putraku. Menyembunyikan senjata militer secara ilegal, dan berniat untuk memberontak. Apakah kau mengakui dosamu? Hebat sekali kau, penegak hukum Chen. Kau benar-benar bernyali, HMPH. Kau terus-menerus menuduhku memberontak. Mana buktinya? Kalau tidak bisa membuktikan, aku akan menuntutmu atas fitnah. Buktinya ada di rumahmu. HMPH, inilah buktinya keluarga Wang diam-diam menimbun barang terlarang. Chen Yao. Jangan keterlaluan kau. Ayah angkatku adalah Markis Changxin, Lao Ai. Kalau kau berani menyentuh sehelai saja rambutku, seluruh keluargamu akan ikut mati menemaniku. Oh, ternyata Opsir Chen juga takut pada Lao Ai. Iya, keadilan yang kau bicarakan tadi, sekarang terdengar sungguh memuakkan. HMPH, Tuan Chen, kalau sudah tidak ada urusan lagi, aku pergi dulu. HMPH. Kau memikul dosa besar pada negara, dan masih berani mau pergi. Kau memikul dosa besar. Masih berani mau pergi. Chen Yang, kau benar-benar gila. Ayah angkatku tidak akan pernah mengampunimu, pengawal. Chen Yang, kau pasti akan menyesali semua ini. Tuan Lao Ai tidak akan melepaskanmu. Bawa dia, interogasi dengan ketat. Bagus, bagus, bagus sekali. Di dunia ini harus tetap ada tempat di mana hukum ditegakkan. Ketua Chen, bagaimana dengan sisa anggota keluarga Wang lainnya? Kita tidak boleh sewenang-wenang menggunakan kekuasaan. Yang bersalah, jebloskan ke penjara. Yang tidak bersalah, jangan disentuh. Kalian mengerti? Siap. Kabupaten Puyang sungguh beruntung memiliki dirinya. Tapi, aku harus pergi sekarang. Aku tidak boleh merepotkannya.
Keturunan tidak berbakti, Wang Jings, menghadap leluhur. Keluarga Wang telah hancur, kepala keluarga telah ditangkap, dan semua perhiasan yang ditujukan untuk Anda, dirampas habis. Bagus. Bagus sekali kau, Chen Yang. Berani-beraninya kau mempermalukanku dan memutus jalan rezekiku. Pergi ke Puyang, suruh Chen Yang berlutut menerima perintah. Siap. Laksanakan. Perhiasan ini, bagikan sedikit untuk saudara-saudara kita. Kira-kira, apa Tuan Chen bakal ikut menilapnya? Kalau kau di posisinya, memangnya kau tidak tergiur? Itu ada puluhan peti perhiasan, tahu. Meneruskan perintah Markis Changxin, semua perhiasan ini adalah milik kediaman Markis. Tidak ada satupun yang boleh menyentuhnya. Barang milik Markis Changxin, ini adalah barang haram hasil perasan keluarga Wang terhadap rakyat miskin. Perhiasan-perhiasan ini dirampas dari tangan rakyat. Gunakan untuk rakyat. Bagikan semuanya kepada rakyat Puyang. Bagus, bagus, bagus. Ini adalah rencana jangka panjang. Barang-barang dari kediaman Tuan Hou berani kau bagikan. Tuan Chen benar-benar pejabat yang baik di Puyang. Kukira kita tidak akan kebagian. Ini baru namanya pejabat yang peduli rakyat. Beliau selalu memikirkan kami, rakyat kecil. Apa kau tidak takut atasan akan menghukummu? Keluarga Wang dan keluarga Shen itu sudah lama bermusuhan layaknya air dan api. Tunggu sampai Raja Qin mengambil alih kekuasaan. Ajalnya pasti akan tiba. Memangnya apa yang harus kutakutkan? Shen Yang, berlutut dan dengarkan perintah. Sebagai seorang pejabat pemerintahan Qin Agung, kau memacu kuda di jalanan, menabrak rakyat, dan masih berani menggonggong tak karuan. Hukuman apa yang pantas untukmu? Tuan Penasihat, menurut hukum Qin Agung kita, hukuman apa yang pantas untuknya? Memacu kuda di jalanan dan menabrak pejalan kaki. Hukum pukul dengan tongkat 10 kali. Cepat hajar dia. Chen Yu, aku juga tidak akan melepaskanmu. Ark, 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 ark. Ark, 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 ark. Sekarang kau masih menyuruhku berlutut. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerah. Tolong, lepaskan aku. Bawa kemari. Pasti mereka menyuruhku pergi ke Dongjun untuk membantu. Apalah itu namanya, berangkat hari ini juga. HMPH, si tua bangka itu rupanya ingin menyingkirkanku di tempat lain. Memangnya kenapa kalau ini konspirasi? Aku punya sistem, apa yang harus kutakutkan? Tapi, aku harus menemui Tuan Hakim terlebih dahulu. Tuan, para bandit di pegunungan beruang itu bukan orang sembarangan. Lengan kepala polisi Chen saja sampai ditebas oleh mereka. Menyuruh kami mengawal para tuan muda pergi ke Dongjun. Kami jelas bukan tandingan mereka. Aku punya orang tua dan anak yang harus dihidupi. Aku tidak mau mati konyol. Kalian wajib melapor ke Dongjun dalam waktu 5 hari. Kalau tidak, jabatan resmi kalian akan dicabut. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, entah kapan lagi kesempatan seperti ini akan datang. Tuan, saya bersedia pergi. Biar Kepala Chen saja yang pergi. Tuan, Kepala Chen pasti bisa melindungi para tuan muda menuju pasukan timur. Kalau Kepala Chen yang turun tangan, satu orangnya setara dengan 2 prajurit. Kepala Chen memang hebat. Cih, orang-orang ini sengaja ingin aku mati menggantikan mereka. Aku butuh beberapa saudara untuk membantuku. Apa ada yang bersedia ikut? Chen Yang, kau bersedia membantuku? Inikah Chen yang telah membunuh Wang Ping itu? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Wang Ping tumbang di tangannya. Benar-benar seperti burung yang terkurung di dalam sangkar. Pria bermarga Chen ini sungguh orang yang bisa diandalkan. Kalau ada masalah, dia benar-benar berani maju. Berapapun orang yang kau butuhkan, aku pasti akan menyetujuinya. Lihatlah mereka, ketakutan setengah mati seperti itu. Kalau sudah begini kondisinya, biar aku saja yang memilih. Biar beberapa orang ini saja yang membantuku mengangkat barang bawaan. Tuan, tolonglah, di rumah aku masih punya ibu yang berumur 70 tahun. Dan anak-anak yang masih kecil. Aku sungguh tidak boleh mati. Tuan, lepaskanlah aku. Aku ini anak laki-laki satu-satunya. Mengangkat barang bawaan, memangnya kau mau pergi kemana? Tuan Changjun memindahkanku ke wilayah timur.
Kalau aku tidak pergi, kepalaku akan dipenggal. Ini jelas sebuah jebakan. Kau tidak boleh pergi, jangan ke sana. Dia pasti akan mencari-cari kelemahanku di sana. Aku akan menulis sepucuk surat untukmu. Nanti muridku yang akan membantumu. Kami siap membantu Kepala Chen dengan sekuat tenaga. Terima kasih. Saudara Zhao. Kau masih memanggilku Saudara Zhao. Sebenarnya, aku ini seorang perempuan. Maafkan aku, Nona Zhao. Sebelumnya aku benar-benar tidak tahu. Maafkan aku, Saudara Chen. Di wilayah timur itu banyak pejabat tinggi, dan godaannya pun sangat besar. Di tengah segala ancaman dan sogokan yang ada, masih bisakah kau tetap teguh menjadi orang yang lurus dan jujur? Kenapa aku harus tidak berani? Mari bersulang arak, aku doakan semoga perjalananmu lancar. Hei, Saudara Chen, sebenarnya namaku bukan Zhao Ying, namaku adalah Ying Yiman. Apa kau mengerti? Hei, perpisahan kita kali ini, entah kapan kita bisa saling bertemu lagi. Namun, dengan bakat yang dimilikinya, Yang Mulia Kaisar pasti akan menyadari sosok aslinya. Kak Chen, pakaian ini benar-benar tidak nyaman dipakai. Kenapa kita harus berpakaian seperti ini? Kak Chen hanya takut para bandit itu memperhatikan jubah putihmu. Sudah pasti para bandit itu akan mengincarmu. Kawanan bandit ini benar-benar merajalela. Sial, andai saja aku belajar ilmu bela diri, pasti sudah kuhabisi anjing-anjing keparat itu. Tuan-tuan muda, jangan bertindak gegabah. Bandit-bandit itu sangat kejam. Kalau sampai berurusan dengan mereka, habislah kita. Kita tunggu saja sampai mereka pergi. Para bandit itu tidak akan melukai penduduk desa. Kalian ini kan opsir penegak hukum. Rakyat tak berdosa dibantai, bagaimana bisa kalian bilang ini bukan urusan kita? Hentikan, aku sudah tahu, Kak Chen tidak pernah mengecewakanku. Kak Chen memang bisa diandalkan, kalau ada masalah dia selalu maju paling depan. Beginilah seharusnya sikap seorang opsir dakin sejati. Pantang mundur saat berhadapan dengan penjahat. HMPH, adik kecil, kita tahan mereka sampai bantuan datang. Cepat pergi, Nona itu memang baik hati, tapi bocah ini terlalu suka ikut campur. Biar kutunjukkan padamu apa arti kematian yang sesungguhnya. Gerakanmu lumayan. Sayang sekali, reaksimu terlalu lambat. Kakak itu ahli bela diri tingkat 3. Dia berhasil membunuhnya hanya dengan satu tebasan. Ayo, serang dia bersama-sama. Habisi dia, adik. Mari kita serang dia bersama. Tidak perlu, HMPH. Namaku Xiao Yuhe. Dan ini adikku, Xiao Meier. Bolehkah aku tahu siapa nama Tuan Penolong? Setelah kami kembali ke wilayah timur, kami pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Namaku Chen Yang, opsir dari Kabupaten Huyang. Kebetulan sekali aku juga sedang menuju ke wilayah timur. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama? Oh, ternyata Tuan Penolong ini adalah opsir Chen Yang. Apa kau tahu bahwa gubernur wilayah timur adalah orangnya Adipati Changxin? Dia sengaja memindahkanmu ke sini untuk mencelakaimu. Aku selalu bertindak jujur dan hidup di jalan yang lurus. Kalau dia ingin menjatuhkanku, aku bukan lawan yang mudah. Senjata rahasiaku adalah sistem. Dengan 2 kesempatan undian di tanganku. Buat apa takut dengan gubernur itu? Kak Chen yang sungguh hebat. Kau belum mengerti seberapa besar kekuasaan gubernur itu. Tuan, orang-orang ini semuanya mati karena racun yang sangat mematikan. Cara meracuninya persis seperti gaya Raja Racun. Bukankah Raja Racun sudah menghilang selama 5 tahun? Keluarga ini sungguh malang. Belasan nyawa dalam satu keluarga tewas seketika. Para pejabat pemerintah itu kerjanya cuma makan gaji buta. Raja Racun muncul pun mereka diam saja. Semuanya, tenang. Kalian. Siapa yang berani maju menangkap Raja Racun? Tuan, taktik Raja Racun sangatlah kejam. Kami bukan tandingannya. Tuan, biar aku yang menangkap Raja Racun. Bagus. Ini baru namanya keberanian sejati.
Begitulah seharusnya sikap seorang penegak hukum. Kalau penegak hukum tidak menangkap penjahat, untuk apa kita diberi makan? Ayo, masuk dan melapor. Penegak hukum Kabupaten Huyang, Chen Yang, melapor. Zhao Kuo dari Kabupaten Huyang, melapor. Aku sudah lama mendengar Yang Mulia akan memindahkan penegak hukum Chen. Begitu datang, ternyata kau memang pemuda yang sangat berbakat. Dengan adanya dirimu di sini, rakyat di Kabupaten Timur akhirnya punya tempat berlindung. Penegak hukum Zhao, ikutlah denganku ke aula belakang untuk mengambil lencanamu. Penegak hukum Chen baru saja tiba. Kalian semua harus banyak membantunya. Ya. HMPH, bocah ini suka sekali pamer. Hari ini akan kuajari kau. Jadi penegak hukum di Kabupaten Timur itu harus tahu diri. Kurang ajar, beraninya kau melawan. Dia berani memukul penegak hukum Kabupaten Timur. Serang dia bersama-sama. HMPH, ini. Masih mau pamer? Katanya harus tahu diri. Coba kita lihat apa kalian punya kemampuan itu. Tuan, ampun, aku yang salah. Pergi dan carikan semua dokumen rahasia tentang Raja Racun. Baik, semuanya. Raja Racun adalah petarung tingkat 2, tapi dia pernah meracuni mati petarung tingkat 1. Begitu aku tiba, dia langsung beraksi. Tapi tidak ada keributan di kalangan warga. Zhou Zeng sengaja menutupi berita ini karena ingin meminjam tangan Raja Racun untuk membunuhku. Kebetulan sekali, aku masih punya 2 kesempatan undian tingkat bumi. Selamat, Tuan, Anda mendapatkan 20 tahun tenaga dalam. Selamat, Tuan, Anda mendapatkan sebilah pedang Vajra. Lalu. Apa aku tidak punya tempat di sini? Sistem sialan, 100.000 poin pembasmi kejahatan hanya ditukar dengan benda ini. Aku bahkan tidak punya satupun jurus andalan. Selamat, Tuan. Anda telah memperoleh jurus pedang vertikal dari lembah hantu. Selamat, Tuan. Anda telah memperoleh 1 lembar kartu pengalaman jurus pelangi putih menembus matahari. Untunglah ada ilmu pedang dan kartu pengalaman ini. Kalau tidak, aku benar-benar rugi besar. Tuan, gawat, Tuan. Raja Racun telah muncul. Rakyat di kota ini pasti akan tertimpa bencana. Tolong selamatkan kami. Tuan, Raja Racun, cepat, tunjukkan jalannya ke depan. Cepat sekali. Tuan, Raja Racun itu sudah bersembunyi selama belasan hari. Hari ini, saat dia sedang buru-buru makan, dia tidak sengaja ditabrak oleh seorang tuan muda dari keluarga kaya. Tuan muda itu berniat memukulinya, tapi dia malah mati diracun oleh Raja Racun itu. Sekarang, para pendekar dari keluarga-keluarga besar sedang mengepung dan menahannya. Mana mungkin ada kebetulan seperti ini? Ini jelas-jelas sebuah jebakan. Tapi, bagaimana cara mereka ingin menjebakku? Sudahlah, aku masih punya kartu as di tanganku. Aku tidak takut. Tuan, kita sudah sampai. Di pavilion itulah tempatnya. Tuan, cepat bertindak. Kalau tidak sekarang, dia bisa kabur. Orang-orang dari Balai Yamen sudah datang. Baguslah, ternyata dia cuma sendirian. Para penjaga Yamen ini sama sekali tidak akan berani menangkapku. Aduh, bagaimana ini? Pendekar-pendekar di wilayah timur ini ternyata cuma sampah. Hahaha. Kau berani membantai rakyat yang tak bersalah di tengah jalan. Bahkan anak-anak pun tidak kau lepaskan. Hari ini, aku pasti akan menangkap dan menyeretmu ke pengadilan. Penjaga Yamen yang satu ini sungguh bisa diandalkan. Dia benar-benar maju saat ada masalah, betul. Dialah dewa pelindung kita. Wah, ternyata masih ada yang tidak takut mati. Iya, suka sekali sok menjadi pahlawan. Kalau begitu, akan kubunuh kau lebih dulu. Pedang, datanglah, HMPH. Oh, begitu. Ya, itu. Pancaran energi sejati. Sayang sekali. Seandainya tenaga dalamku bisa sedikit lebih tinggi, dia pasti sudah mati tak bersisa. Ilmu bela diri Raja Racun itu hanyalah kelas 2. Kekuatannya yang sebenarnya hanya bergantung pada racun. Karena kau suka sok jadi pahlawan, akan kukirim kau menjadi pahlawan yang sesungguhnya. HMPH.
Ah, bocah, rasanya tubuhmu mulai terbakar, kan? Kau terkena racun api pelebur raga milikku. Jika kau tidak segera berpadu dengan seorang wanita, kau pasti akan mati. Sial, racun ini benar-benar bereaksi. Aku akui kau sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Dengan kekuatanku saat ini, aku bukanlah lawanmu. Sudah tahu perbedaan kekuatan kita, kau masih berani melawanku? Sebenarnya aku tidak ingin menggunakan jurus ini, tapi tidak ada cara lain. Coba lihat, apakah kau bisa menahan sabetan pedang ini? Jurus pedang ini bernama Pelangi Putih Membelah Matahari. HMPH. HMPH. Ini. Apa ini benar-benar kekuatan seorang manusia? Tuan rumah telah membunuh Raja Racun, mendapatkan 180.000 poin pembasmi kejahatan. Raja Racun itu memang pantas mati. Tuan penegak hukum ini benar-benar hebat. Saat ada bahaya, dia benar-benar maju, sama sekali tidak takut mati. Dengan adanya penegak hukum seperti dia, wilayah timur akan aman tenteram. Bagus sekali. Tuan penegak hukum sungguh luar biasa. Pelangi Putih Membelah Matahari. Rupanya dia adalah murid dari Dewa Pedang Geni. Segera laporkan hal ini ke pusat. Kita tidak sanggup mencari gara-gara dengannya. Baik, Tuan. Lapor Tuan, saya, Chen Yang, telah menyelesaikan tugas dengan baik. Kau berhasil memburu Raja Racun. Kau sungguh telah membunuh Raja Racun. Kakak Chen, mulai sekarang aku akan menjadi pengikutmu. Astaga, kau telah berjasa sangat besar. Kau telah menyingkirkan ancaman terbesar kita. Mulai sekarang, posisi kepala penegak hukum wilayah timur adalah milikmu, Chen Yang. Terima kasih, Tuan. Dengarkan semuanya. Mulai sekarang, aku, Chen Yang, menjabat sebagai kepala penegak hukum wilayah timur. Aku tidak peduli apakah kalian pejabat tinggi, bangsawan, atau rakyat biasa. Siapapun yang berani melanggar hukum, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku. Hidup Kepala Chen, beliau benar-benar pahlawan pelindung kita. Akhirnya, ada orang yang berani menegakkan keadilan untuk kita. Pemilik toko, tolong ambilkan aku kitab hukum Jin Agung. Semakin detail isi hukumnya, semakin bagus. Sudah kubilang, harganya 50 tael perak. Tuan-tuan sekalian, toko kecil kami hanya tersisa 10 salinan saja. Itu tidak akan cukup untuk dibagikan pada kalian semua. 20 tael emas, berikan satu salinannya padaku. Hah? Punyaku kau tidak ada. Bos, jurus 3 langkah muntah darah yang tadi. Aku mau tambah 10 porsi ayam pedas lagi. Ini jauh lebih untung daripada aku berjualan buku selama 10 tahun. Tuan muda, Anda membeli 3 katipir, tapi bayarannya kurang 3 keping perunggu. Hukum mengatakan bahwa jual beli itu harus adil, sesuai pasal 37, ya kan? Baiklah, aku tambah 3 keping perunggunya. Sekarang malah sudah tidak bisa lagi. Akhirnya kita tidak perlu lagi menderita dari penindasan para pejabat dan bangsawan rakus itu. Benar, betul sekali, Selamat, Tuan Host, mendapatkan poin kekecewaan, tambah 100. Ah, ini kan senjata modern, AWM, astaga. Sayang sekali, poin reputasiku belum cukup. Kalau poin reputasinya sudah terkumpul, aku akan mengubah kota Gongjun ini menjadi benteng besi yang tak tertembus. Tidak akan ada lagi yang berani menindas rakyat jelata. Tuan, di luar ada sekelompok orang liar yang mengejar dan membantai para penjaga kita. HMPH, cari mati, hentikan. Chen Yu. Alin, Acu, kalian. Katakan, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ini perbuatan ketua kelompok Liusa. Aku dari kelompok Liusa. Dia menelan racun dan bunuh diri. Kau pikir kau pantas menyamar menjadi mereka? Aku sungguh tidak berbohong padamu. Ini terakhir kalinya aku bertanya,
mau bicara atau tidak? Omong kosong, omong kosong. Tuan Gubernur. Tuan Gubernur yang menyuruhku membunuh mereka. Gubernur. Aku sungguh tak berguna, mengabdi dengan setia selama 20 tahun. Tapi murid-murid yang kubimbing, malah mati di tangan orang kita sendiri. Sungguh tidak sepadan. Tidak sepadan, mereka mengikutiku menangkap penjahat seumur hidup. Tapi pada akhirnya, mati sia-sia. Maafkan aku, Tuan Chen. Sudahlah, Gubernur adalah penguasa tertinggi di wilayah ini. Kita tidak akan menang melawannya. Tuan Gubernur tidak akan mengampunimu. Mengalah itu sama saja dengan menjadi pengecut. Kakiku sedang sakit. Aku tak sudi berlutut. Siapa yang mau ikut denganku menuntut keadilan, maju ke depan. Tuan Chen benar-benar pejabat yang baik. Tapi, Tuan Gubernur ini, aku takut akan terjadi masalah besar. Kita terlalu ceroboh. Orang yang kita utus belum juga kembali. Ah, tentu saja dia tidak akan mengkhianati kita, kan? Tenang saja. Dia hanya akan mengaku sebagai pembunuh bayaran dari kelompok Liu Xia. Apa Tuan benar-benar berpikir bisa menyembunyikannya seumur hidup? Pengawal, cepat kemari. Chen Yao, beraninya kau menerobos kediaman Gubernur. Apa kau mau memberontak? Anjing keparat, aku belum mencarimu, tapi kau malah menyerahkan dirimu sendiri, ya. Tuan Chen, aku salah. Aku tak akan berani lagi. Chen Yao, apa yang mau kau lakukan? Aku ini Gubernur. Seorang gubernur membunuh bawahannya sendiri, dan mempermainkan nyawa manusia. Hukuman apa yang pantas untuk kejahatan ini? Yun Nian, beraninya kau memukul keturunan bangsawan. Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Jika aku mau membunuhmu, itu sama mudahnya dengan memencet mati seekor semut. Kalau kau berani buka mulut lagi, akan kupatahkan dulu lehernya. Kalian yang ada di luar, mundur. Tuan Chen. Mari kita duduk dan bicara baik-baik. Tolong turunkan senjatamu. Chen Yao, jangan keterlaluan kau. Hah? Aku yang keterlaluan. Saat kalian diam-diam menjebakku, kenapa tidak ada yang bilang itu keterlaluan? Aku tak berani lagi. Tuan Chen, kami sungguh tak berani mengganggumu lagi. Aku kesini bukan untuk mendengar omong kosong kalian. Karena kalian menggunakan cara licik dan kotor untuk melawanku, maka aku pasti akan membalasnya berlipat ganda. Ingat, nyawa kalian ada di tanganku. Membunuh mereka itu mudah, tapi para petinggi negara Qin pasti akan menyelidikiku. Tidak ada gunanya mencari masalah dengan sebuah negara. Cukup tegakkan wibawa saja. Biar mereka tahu, kalau aku ingin mereka mati, aku bisa bertindak kapan saja. Mendapatkan nilai pembasmi kejahatan, 15.000 poin. Mendapatkan nilai pembasmi kejahatan, 16.820 poin. Akhirnya, bisa sedikit terbebas dari masalah. Saudara Wang, minggu lalu kau masih membantuku memperbaiki bajak. Tuan Wu. Kakak, aduh, saudara-saudaraku, kenapa bisa begini? Benar, hamba datang. Benar. Saudara-saudara dari keluarga Mo sekalian, sebelumnya, aku yang bertindak bodoh. Aku sungguh minta maaf pada kalian semua. Anak-anak, kalian lihat, kan? Tuan Gubernur sudah datang untuk meminta maaf. Tuan Chen bilang dia akan menuntut keadilan untuk kalian. Dan dia berhasil melakukannya. Tuan Chen,
Anda benar-benar mencari keadilan untuk kami. Sudah pernah ku bilang, aku pasti akan menepatinya. Tuan Chen, mulai sekarang, segala urusan di wilayah timur ini ada di tangan Anda. Tidak perlu aku yang berkuasa, asalkan kalian tidak lagi menindas rakyat. Tuan Chen benar-benar orang yang bisa diandalkan. Benar, begitu ada masalah, dia sungguh turun tangan. Mulai sekarang, selama aku, Chen Yang, berpatroli di wilayah timur, siapapun yang berani menindas rakyat, akan bernasib sama. Para tentara ini, setiap kali ada perburuan resmi tahunan, pasti selalu menginjak-injak ladang. Entah sudah berapa banyak bibit tanaman yang mati terinjak. Apakah pejabat setempat di sini tidak peduli sama sekali? Siapa yang berani melarang, mereka itu militer. Kalau berani menyinggung, kita yang akan dicari masalahnya. Tidak ada satupun yang berani campur tangan. Apakah yang dia katakan itu benar? Ini, mereka semua bersujud padaku seolah aku ini dewa pelindung. Mana mungkin aku tega mengecewakan mereka? Sebagai pejabat negara Qin, tidak mungkin aku mengabaikan rakyat begitu saja. Kalau kalian tidak mau mengurusnya, biar aku yang turun tangan. Siapa kau ini? Beraninya kau menyerang prajurit. Apa kau mau memberontak? Memberontak. Hukum dinasti Qin menetapkan, tidak ada yang boleh menginjak-injak ladang petani. Pelanggar akan dihukum mati. Kalian ini prajurit, bukannya melindungi rakyat, malah menghancurkan panen mereka di sini. Hukuman apa yang pantas untuk kalian? Pejabat daerah pun tidak berani mengusik kami. Petani rendahan sepertimu beraninya ikut campur. Aku bukan cuma berani ikut campur, tapi aku juga akan memberi kalian pelajaran, mewakili komandan kalian. Lenganku, cari mati, bunuh dia. Dia bisa memancarkan energi batin. Dia pendekar tingkat 2, cepat lari. Lari, memangnya aku mengizinkan kalian lari? Tuan sudah memancing bencana besar. Kau pasti mati, kalian semua akan mati di tanganku. Tuan prajurit, urusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kami. Tolong lepaskan kami. Tuan, kenapa Anda tidak mau dengar nasihat kami? Orang-orang seperti mereka itu tidak boleh diganggu. Benar, sekarang kami semua jadi ikut terseret masalah. Kalau mau kuampuni, boleh saja, bunuh dia, atau kalian semua yang akan mati. Jadi kau mau membunuhku? Biar kulihat, siapa yang akan mati duluan, kau atau aku? Tuan Wang Er. Berdasarkan hukum dinasti Qin, mereka yang diam-diam keluar dari kamp militer dan merusak ladang petani, hukuman apa yang pantas untuk itu? Hukuman pancung? Tapi Tuan, tolong jangan lakukan itu. Kau masih berani mau membunuhku. Aku ini memangnya apa yang tidak berani kulakukan? Kalau Anda mencari masalah dengan mereka, kita semua bakal mati. Bagus sekali, tentara brengsek ini memang pantas dibunuh. Tuan Chen sungguh bisa diandalkan, kalau ada masalah, dia benar-benar turun tangan. Orang-orang ini sudah melanggar hukum negara. Bagaimana kalau kita bereskan juga mereka? Kalian mau membunuh untuk tutup mulut? Apa kalian pikir pejabat ini buta? Mengingat ini pelanggaran pertama kalian, pejabat ini akan membatalkan hukuman mati. Tapi hukuman badan diganti menjadi 50 kali cambukan. Selesaikan penanaman ladang itu dalam 3 hari. Kalau kalian berani menunda, pasti akan kupenggal tanpa ampun. Terima kasih, Tuan, atas kemurahan hati Anda mengampuni nyawa kami. Kami akan segera melaksanakannya. HMPH, ayo pergi. Tuan Chen, hati-hati di jalan. Sekarang kita harus bagaimana? Kalau pihak militer menyelidikinya, kita semua pasti akan terseret. Apa kalian masih pusing memikirkan kejadian tadi? Mau tidak membersihkan nama kalian dari masalah ini? Kau ini, siapa aku itu tidak penting. Kalian sebarkan saja secara rinci soal Tuan Chen yang telah membunuh orang. Buat masalah ini jadi besar. Semakin banyak orang yang tahu, semakin bagus. Bukannya itu sama saja dengan cari mati. Lakukan saja, aku jamin kalian akan aman. Tuan, meskipun Yuan Tian memang bersalah, tapi Chen yang itu cuma pejabat pertanian. Dia sama sekali tidak berhak menghukum orang dari barak militer kita.
Dia jelas-jelas meremehkan Anda dan angkatan militer kita. Kalau kita tidak membunuhnya, mau ditaruh di mana wibawa militer kita? Mau ditaruh di mana harga diri Anda, Tuan? Benar, bunuh Chen Yang. Pertahankan wibawa militer kita. Hei Hu, kau sedang mengancamku. Bawahan ini tidak berani. Hanya saja, Chen Yang itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap Anda, Tuan. Bawa Chen Yang kemari menemuiku. Chen Yang berani membunuh. Sobat, kau sudah pasti mati. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan 40.000 poin pembasmi kejahatan. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan 10.000 poin pembasmi kejahatan. Selamat, tuan rumah telah mendapatkan 2.000 poin reputasi. Sistem sialan ini. Kapan aku bisa mendapatkan senapan AWM? Tuan. Gawat Tuan, ada masalah besar. Di luar ada 3 orang perwira militer. Mereka bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Mereka bahkan menyuruh Anda untuk segera enyah keluar. HMPH. Akhirnya, mereka datang juga. Cara yang sungguh keji. Apa kalian masih pantas disebut laki-laki? Melihat saudara sendiri ditindas. Kalian hanya berani bersembunyi. Angkat senjata kalian dan balas dendam. Saat kalian ditindas, aku bisa melindungi kalian. Tapi kuharap suatu hari nanti, kalian bisa melindungi diri kalian sendiri. Jadi, kau yang bernama Chen Yang, orang yang telah membunuh adikku, Yuan Tian. Dia telah melanggar hukum, kematian itu pantas untuknya. Aku tidak salah telah membunuhnya. Kalian diam-diam meninggalkan kamp militer dan memukuli pejabat pemerintah. Apa kalian masih belum menyadari dosa kalian? Memangnya Tuan Chen berani menghukum mati kami di tempat. Saudara-saudara, tangkap pengkhianat pemberontak ini. Tuan selalu memperlakukan kita dengan baik. Mana mungkin kita diam saja, serang. Chen Yang, akan kubunuh kau. Tuan, apa yang harus kita lakukan pada ketiga orang ini? Ampun, Tuan, maafkan kami. Kalau kau memang punya nyali, bunuh saja aku. Kalau tidak, akan kubantai seluruh keluargamu. Bunuh dia, dan seret sisanya kembali ke kamp militer. Tuan, Anda tidak boleh membunuh lagi. Itu akan memancing kemarahan pasukan militer. Dasar pengecut, kau tidak berani membunuhku, kan? Cari mati kau. Penggal dan gantung kepalanya tinggi-tinggi di tembok kota. Biar semua orang tahu, apa akibatnya jika melanggar hukum. Tuan, orang itu sangat licik. Membunuhnya sama saja dengan menuruti keinginannya. HMPH, kalau aku tidak membunuhnya, apa dia akan melepaskanku begitu saja? Tentu tidak. Dia pasti akan mencelakai seluruh keluargamu. Membiarkannya hidup hanya akan membawa malapetaka. Sisakan 2 nyawa mereka. Anggap saja aku masih memberi muka pada kalian. Kalau kalian berani berulah lagi, rasakan sendiri akibatnya. Tuan, hamba memohon izin bertarung sampai mati demi membalaskan dendam saudara-saudara kita. Jika kita tidak membunuh Chen Yang, ini bisa menyakiti hati para prajurit. Loh, kalian berani menceramahi Tuan ini. Kami tidak bermaksud menyinggung, tapi ini menyangkut kehormatan dan aib militer kita. Prajurit sejati yang rela berkorban dari bawah itu sangatlah langka. HMPH, emangnya kapan giliran kalian untuk ikut campur? Pesan dari Tuan ini sudah disampaikan. Si Chen Yang itu benar-benar tidak tahu diri. Dia malah membunuh Kak Pei, dan bahkan menggantung kepala Kak Pei di atas tembok kota. Ini benar-benar mempermalukan seluruh prajurit kita. Semuanya berkumpul dan berlatih di luar kota wilayah timur. Kukira siapa yang mau memberontak. Ternyata pasukan kita sendiri. Kudengar Tuan Chen membunuh seorang prajurit militer, dan memancing kemarahan banyak orang. Para prajurit itu sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan. Apakah ini akan membawa petaka bagi kita? Tidak akan. Ada ribuan pria bertubuh besar membawa senjata mematikan di sebelah sana. Siapa yang tidak takut? Tapi jangan khawatir. Tuan Chen pasti akan melindungi kita. Tuan, pasukan yang berlatih di luar kota itu
Sangat berbahaya. Membawa mereka berlatih di luar kota bukanlah sebuah bahaya. Itu adalah unjuk rasa. Pihak lawan sepertinya tidak ingin melepaskan masalah ini begitu saja. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Tuan, seorang utusan militer dari luar kota datang. Katanya komandan ingin bertemu dengan Anda. Pimpin jalannya. Tuan Chen waktu itu membagikan gandum dan menyelamatkan anakku. Saat ada masalah, dia benar-benar maju membela kita. Dia membunuh prajurit itu karena membela kita. Tentu saja kita harus mendukungnya. Prajurit itu merampas gandum nenek Wang dan memukul anaknya. Dia memang pantas mati. Kuharap Tuan Chen bisa selamat. HMPH, menggunakan rakyat jelata untuk menekanku. Inikah yang disebut prajurit pelindung rakyat kerajaan Dakin? Jadi, kau yang telah membunuh dua saudaraku. Mereka telah melanggar hukum kerajaan Dakin, menghancurkan gandum dan menindas rakyat jelata. Mereka pantas mati berkali-kali. Kau, HMPH. Komandan memanggilmu, ikut aku sekarang. Aku bukan orang militer. Atas dasar apa aku harus mematuhi panggilan komandanmu? HMPH, kau boleh saja menolak. Tapi selanjutnya, pasukan Dongsan akan berlatih di parit pertahanan kota. Pergi atau tidak, kau yang tentukan. Mengancamku, menggunakan rakyat biasa untuk memaksaku. Kalau aku tidak pergi, semua usaha selama ini akan sia-sia. Aku tidak akan bisa bertahan lagi di sini. Apakah Tuan Chen akan pergi? Tentu saja. Kapan Tuan Chen pernah mundur? Tapi kali ini sama saja dengan mengantar nyawa. Cepatlah, kau saja yang pergi. Hahaha. Kalau kau takut, kau boleh bawa beberapa orang untuk menemanimu. Jangan, lupakan saja. Masalah yang kubuat sendiri, harus kutanggung sendiri. Aku akan pergi. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Ayahku seorang pemburu, aku pandai memakai golok. Aku juga ikut, aku tidak takut mati. Tenang saja, ada aku di sini. Mereka tidak akan berani melukai kalian. Tuan Chen, kumohon kembalilah dengan selamat. Ini adalah upacara penyambutan pasukan Dongsan. Siapapun yang datang, harus melewati ujian ini. Upacara penyambutan apa? Ini sudah jelas untuk unjuk kekuatan. Orang-orang ini sudah pernah bertarung di medan perang. Aura darah dan pembunuhannya terasa sangat pekat. Tuan, kakiku lemas, tidak bisa bergerak. Barak militer kami tidak semudah itu untuk dimasuki. Ini bukan salah kalian. Orang biasa memang tidak akan kuat menahan tekanan aura peperangan. Jujur saja, hatiku juga ikut gemetar. Tuan, tapi kita tidak bisa masuk ke dalam. Apakah kalian percaya padaku? Percayalah padaku. Aku sudah berjanji akan membawa kalian pulang hidup-hidup. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Saudara-saudara sekalian yang mau mengantarku sampai di sini, itu saja sudah menjadi kehormatan besar bagiku. Tunggulah, aku pasti akan pulang membawa kemenangan. Tekanan ini, bau darah peperangan bercampur keringat yang busuk, benar-benar membuat mual. Jadi, kau yang bernama Chen Yang. Sayalah Chen Yang. Jadi kau yang berani membunuh anak buahku. Memangnya mereka tidak pantas mati? Apa kau berani menahan 3 jurus dariku? Bagus sekali. Tuan Komandan turun tangan. Bocah ini sudah pasti mati. Tapi kalau Tuan Komandan mengamuk, jangan-jangan kita semua ikut dihajar. Biar saja dihajar, asalkan dendam saudara-saudara kita terbalaskan. Sepadanlah. Tuan Komandan ini memang sangat luar biasa. Aku sama sekali tidak bisa membaca pergerakannya. Bisa membuat ribuan orang ketakutan. Kekuatannya pasti sangat tinggi. Tapi hati nuraniku bersih. Tidak ada yang perlu kutakuti. Kenapa aku harus takut? Berani-beraninya dia menantang Tuan Komandan. Bocah itu benar-benar tidak tahu diri. Kalau saja Tuan Komandan tidak terhalang oleh aturan pangkat militer, beliau pasti sudah lama menjadi jenderal besar. Sebentar lagi kau pasti akan menyesal. Lebih baik kau habisi nyawamu sendiri sekarang, daripada kau dihajar sampai cacat seumur hidup. Hawa keberadaannya berubah. Dari orang biasa, dia kini memancarkan aura pendekar tingkat atas yang sekokoh gunung. Di tingkat kedua, kemampuanku ini bisa dibilang yang paling unggul. Tapi aku sama sekali tidak bisa membaca pergerakannya. Hanya pendekar tingkat pertama yang bisa melakukan hal ini. Chen Yang,
aku akan bertanya padamu satu kali lagi. Kenapa kau membunuh anak buahku? Memangnya mereka tidak pantas mati? Mereka merusak lahan pertanian, menindas rakyat jelata, membuat banyak orang kelaparan, menderita, bahkan sampai kehilangan nyawa. Mereka menyergap dan mencoba membunuhku. Serangan mereka begitu licik dan mematikan. Dan mereka bahkan mengancam akan menghabisi seluruh keluargaku tanpa sisa. Jadi, bukankah mereka sangat pantas untuk mati? Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya ku dengar dia membunuh Pei Hu dengan semena-mena. Kau percaya dengan omong kosongnya. Tapi, sepertinya dia tidak sedang berbohong. Iya, wajahnya tidak terlihat seperti orang yang sedang berbohong. Kalaupun dia berniat untuk berbohong, kelicikannya pasti sudah sangat mendarah daging. Tapi coba lihat, apa mungkin orang yang auranya setegas itu adalah seorang pembohong? Gu Zeng, bukan cuma aku yang ada di sana saat itu terjadi. Kirim saja orangmu ke kota untuk menyelidikinya, dan kau akan tahu kebenarannya. Kenapa malah repot-repot bertanya padaku? Benar, Hei Hu, tolong panggil teman-teman sekamar Chen Yang. Selidiki juga para saksi matanya, nanti semuanya akan jelas. Cepat bawa mereka ke balai kota sekarang. Kalian berdua, apa yang sebenarnya terjadi? Ayo cepat mengaku sejujurnya. Iya, Pei Hu yang menghancurkan hasil panen itu. Dia juga yang menindas rakyat. Chen yang mencoba menghentikannya, jadi dia malah berniat membunuh Chen Yang. Dia bahkan memaksa kami untuk berbohong, dan menghasut semua orang untuk berbalik melawan Chen Yang. Tuan Komandan, kami ini juga hanya dipaksa oleh Pei Hu. Dia bilang, kalau kami berani menolak, dia pasti akan memenggal kepala kami. Pei Hu memang sangat bodoh. Dia itu egois. Dia memanfaatkan kita demi keserakahannya sendiri. Tuan, karena sekarang kebenarannya sudah jelas, hamba mohon agar Tuan menarik kembali para prajurit yang ada di luar kota. Tolong jangan biarkan rakyat hidup dalam ketakutan. Tuan Chen benar-benar menyayangi rakyatnya seperti anak sendiri. Tapi soal perbuatanmu yang melukai para prajuritku, Panglima ini masih harus membuat perhitungan denganmu. Lalu, bagaimana Tuan ingin membuat perhitungan dengan saya? Teknik terbang pedang, ini jelas-jelas ilmu dari seorang ahli bela diri tingkat tinggi. Tuan Komandan menggunakan teknik terbang pedangnya lagi. Terakhir kali dia menggunakannya adalah saat menumpas bangsa Xiongnu 3 tahun lalu. Benar, Komandan menebas mereka dalam satu serangan mematikan di lembah itu. Dan memimpin kami menerobos keluar. Beranikah kau menahan satu serangan pedang darinya? Chen yang sudah pasti akan kalah telak. Bertahan dari setengah jurus saja dia tidak akan mampu. Biar dia merasakan sendiri kehebatan pasukan Gunung Timur. Kenapa aku harus takut? Dasar bocah sombong, kau benar-benar tidak tahu diri. Tunggu saja sampai kau berlutut memohon ampun. Menarik. Aku tidak bisa membiarkannya sampai kekuatannya mencapai puncaknya. Aku harus menyerangnya lebih dulu. Ah, Tuan Komandan. Serangannya luar biasa sekali. Wah, tinggal memungut mayatnya saja ini. Komandan menang, bocah itu akhirnya kalah juga. Dia kalah. Tuan Komandan kalah. Ilmu pedangnya memang kalah, tapi kekuatan Tuan Komandan tetap lebih unggul. Tuan Komandan tidak pantas disebut kalah. Saya hanya menang karena mengandalkan kekuatan senjata. Jika bertarung dengan kekuatan penuh, saya sama sekali bukan tandingan Anda. Baguslah kalau kau sadar diri. Kalah, ya kalah, karena kau berhasil menahan serangan pedangku ini. Pergilah, aku akan memerintahkan seluruh pasukanku untuk mundur. Terima kasih banyak, Tuan Komandan. Satu hal lagi, aku sudah menyelidiki masalah ini. Ada yang tidak beres. Kita berdua telah dimanfaatkan oleh seseorang. Orang itu sangat licik. Berhati-hatilah. Terima kasih atas peringatannya, Tuan Komandan. Cerdas dan berani, sangat peduli pada rakyat kecil. Jika dia mengabdi pada Yang Mulia Kaisar, itu akan menjadi berkah besar bagi negara Qin. Tuan, mulai sekarang, nyawa saya sepenuhnya adalah milik Anda. Bahkan jika Anda menyuruh saya mati, saya, Hu Biao, tidak akan mengeluh sedikit pun. Saya juga, Tuan, ini baru namanya pejabat baik yang peduli pada rakyat. Demi kita, beliau bahkan rela mempertaruhkan nyawanya sendiri.
Benar sekali, pejabat baik seperti beliau ini sangat langka. Kalau ada masalah, beliau benar-benar maju paling depan. Memiliki pejabat sebaik beliau, sungguh sebuah anugerah bagi kita warga Dongjun. Kalian semua, keluar. Jangan ada yang berani mendekat, mengerti? Sepertinya ada yang membuat Tuan Markis murka hari ini. Zhen Yu sudah mati, Zhou Zeng yang membunuhnya. Dan orang-orang sialan di Dongjun itu semuanya berani memberontak. Dalang dari semua ini adalah si bajingan Chen Yang itu. Tuan Markis, tenangkan diri Anda. Hamba punya sebuah rencana. Chen Yang itu hanya berasal dari rakyat jelata. Dia tidak punya pijakan kekuasaan apapun di wilayah timur. Anda hanya perlu memindahkannya ke ibu kota. 3 atau 5 tahun dari sekarang, siapa yang masih akan peduli padanya? Benar juga. Chen Yang ini sama sekali tidak punya pijakan yang kuat. Kalau cuma si Jinsing, masa aku takut tidak bisa menghabisinya? Hahaha. Hahaha. Mana yang bernama Chen Yang, utusan istana telah tiba. Hamba adalah Chen Yang, titah yang mulia Ibu Suri. Pejabat Dongjun, Tuan Chen Yang, telah berjasa besar. Maka dengan ini diangkat untuk bertugas di ibu kota. Dan harus berangkat hari ini juga. Tuan Chen pergi. Lalu bagaimana nasib kami? Tanpa Tuan Chen, siapa yang akan menolong kami melewati bencana alam ini? Menentang titah istana. Hukumannya adalah pancung. Tolong sampaikan pada Yang Mulia Ibu Suri. Dongjun saat ini sedang dilanda bencana. Aku tidak bisa menelantarkan rakyat demi pergi ke ibu kota. Kebaikan hatinya, aku terima dengan penuh rasa hormat. Tapi mohon maaf, aku tidak bisa mematuhinya. Kau berani menentang titah. Memangnya kenapa kalau aku menentang titah? Ibu Suri tidak punya hak untuk memindahkan pejabat sesuka hatinya. Itu adalah wewenang mutlak Yang Mulia Kaisar. Bawa pesanku ini kembali padanya. Pihak istana dalam, dilarang keras ikut campur urusan pemerintahan. Jika masih berani menggangguku, aku akan menuntutnya atas tuduhan pemberontakan karena berani mencampuri urusan negara. Cepat enyah dari sini. Apa kau menungguku untuk memberimu makan? Hah, astaga. Sungguh berkah beribu-ribu kehidupan bagi kami. Bisa bertemu dengan pejabat sebaik Tuan Chen. Benar sekali. Tuan begitu peduli pada kami. Bahkan jika di kehidupan selanjutnya kami harus menjadi sapi atau kuda, kami pasti akan membalas budi Tuan. Pihak istana dalam dilarang ikut campur urusan negara. Bagus sekali perkataannya. Belakangan ini, pihak istana dalam terlalu banyak ikut campur. Membuat Yang Mulia Kaisar kehilangan kekuasaannya. Jika ada Tuan Chen yang turun tangan membantu, pasti kita bisa membinasakan bangsawan Changxin dan merebut kembali tahta kekaisaran. Hamba, Chen Yang, memberi hormat pada Kasim, menyampaikan titah kaisar. Pejabat Dongjun, Tuan Chen Yang, telah mengabdi dengan setia dan penuh simpati, serta mengayomi rakyat jelata. Hal ini sangat menyenangkan hati kami. Oleh karena itu, berangkatlah segera ke Xianyang hari ini juga untuk menghadap pada kami. Demikianlah titah ini. Hamba menerima titah. Selamat untuk Anda, Tuan Chen. Soal benih persilangan ini, harus segera kulaporkan pada Baginda Raja. Kita berjumpa lagi di kota Xianyang nanti. Tuan Chen, kita tidak boleh seegois itu. Tuan harus pergi ke ibu kota dan menjadi pejabat besar. Makin tinggi jabatan Tuan, makin banyak Tuan bisa menolong kami. Kami sama sekali tidak menyalahkan Tuan. Tuan Chen, pergilah. Selama Tuan ada di istana, tidak akan ada yang berani menindas kami lagi. Benar. Wahai para warga sekalian, ya, selama aku, Chen Yang, masih bernapas di dunia ini, aku tidak akan pernah melupakan kebaikan kalian, para sesepuh dan warga di sini. Tuan Chen sudah mau berangkat. Tuan, keretanya sudah siap. Tuan Chen akan segera berangkat. Jalan. Tuan Chen, Tuan Chen. Tuan. Kepala pengurus Zhao sudah mengutus kami untuk menunggu kedatangan Anda sedari tadi. Silakan naik ke kereta.
Kepala pengurus Zhao, siapa orang ini? Orang-orang dari istana sampai turun tangan untuk menjemputnya. Jangan-jangan dia itu anak dari pejabat tinggi ibu kota. Bisa jadi dia itu pria simpanan di istana. Memangnya tampangku ini kelihatan seperti pria simpanan murahan. Hei, cepatlah berlutut. Menyinggung Tuan Markis, kau bisa kehilangan kepalamu. Cepat minta maaf padanya. Tuan Markis, ampuni nyawaku. Hou Ying, kau ini cuma pria kasim yang tak berbakat dan tak bermoral. Diam-diam kau berani merayu Ibu Suri dan melakukan perbuatan kotor di belakang. Atas dasar apa kau berani menyuruhku berlutut? Cari mati kau, berani-beraninya kau memfitnah Tuan Markis ini. Fitnah, katamu, kau sendiri sangat tahu kebenarannya. HMPH. Hebat, masih muda tapi sudah punya nyali sebesar itu. Sangat langka. Tapi, pemuda yang nekat biasanya tidak akan berumur panjang. Set, jangan sampai Tuan Markis mendengarnya. Hamba menghadap Paduka Raja. Semoga Paduka Raja diberkahi umur panjang yang tak terhingga. Para menteri sekalian, berdirilah. Dari luar, aku mendengar kalian sedang memperdebatkan sesuatu. Apakah sedang membahas urusan negara, atau soal peringkat ketiga yang bersejarah itu? Rencana langit memang sulit untuk ditebak. 5 jenis kekuatan yang baru saja kau sebutkan tadi. Apa saja itu? Yaitu, kekuatan inti, Yuan Tong, Shen Tong, dan Bai Si Hui Tong. Dan juga, Chen Yao melaporkan bahwa Ibu Suri dan Lao Ai memiliki hubungan gelap. Yang mulia, orang ini telah memfitnah Tuan Hou. Berani menodai nama baik Ibu Suri, dia harus segera dihukum mati. Dasar pembual yang menyesatkan rakyat. Mereka pantas mati. Semakin panik mereka berteriak. Semakin cepat pula ajal menjemput Lao Ai. Tuan Hou Changxin adalah bangsawan agung negara Qin kita. Dan Ibu Suri adalah ibunda kandungku. Apa kau punya buktinya? Yang mulia bisa mengutus orang ke istana lama di ibu kota Yong. Di sana, disembunyikan 2 anak haram hasil hubungan Lao Ai dan Ibu Suri. Periksa saja darah mereka, dan Anda akan tahu kebenarannya. Bagaimana dia bisa tahu hal itu? Dasar bodoh, ini semua pasti jebakan Raja Qin. Yang mulia, jangan percaya padanya. Anak-anak itu sama sekali tidak ada. Semuanya omong kosong. Dia punya dendam pribadi dengan Tuan Hou Changxin. Dia pernah membunuh salah satu putranya. Omongannya sama sekali tidak bisa dipercaya. Hakim Agung, di mana kau? Seret dia keluar, dan penggal kepalanya. Berani sekali kau mencoba memerintah atas nama Raja Qin. Apa kalian pikir si tua Lao Ai matinya kurang cepat? Tenang semuanya. Benar atau salah tuduhan ini? Aku sendiri yang akan memutuskannya. Kalian begitu terburu-buru. Apa kalian berniat untuk memberontak? Tuan Hou Changxin akan tetap tinggal di dalam istana. Tinggallah di sini sementara waktu, sampai orang-orangku selesai menyelidiki ibu kota Yong. Silakan, Tuan Hou. Ibu Suri telah tiba. Hormat kepada Ibu Suri. Yang mulia ingin menahan orangku, tapi sama sekali tidak berunding denganku dulu. Tuan Hou Changxin adalah bangsawan terhormat di negara ini. Tunggu apa lagi? Cepat lepaskan dia. Bukan begitu, Ibunda. Aku hanya memintanya tinggal sementara sampai semuanya jelas. HMPH, tinggal sementara, kau jelas-jelas bermaksud memenjarakannya, kan? Yang mulia sudah dewasa, bahkan kata-kata ibumu sendiri sudah tidak kau dengar lagi. Bahkan kau tega mencurigaiku berselingkuh. Apa kau ingin membuat seluruh dunia menertawakanku dan mengecapku sebagai wanita murahan? Ananda sama sekali tidak berani. Tapi ini menyangkut kehormatan negara kita. Ini harus diselidiki. Jika ditutupi, barulah ini akan menjadi skandal yang sangat memalukan. Kau benar-benar ingin mendesak ibumu sendiri sampai mati. Lepaskan Tuan Hou Changxin. Kau telah salah menyalahkan Perdana Menteri. Kau harus segera meminta maaf padanya. Ibu Suri ini sungguh tidak bermoral dan tidak berguna. Benar-benar tidak tahu malu. Atas dasar apa dia berani bertingkah di depan yang mulia raja di sini? Berani-beraninya kau menghina Ibu Suri. Kau pantas dihukum mati. Manusia tidak tahu diuntung sepertimu harus dihukum cincang. Tadi saat Ibu Suri menekan kita,
Kau diam saja seperti orang bisu. Sekarang kau malah banyak bicara. Hanya seorang prajurit rendahan, berani-beraninya kau menghinaku. Pengawal, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Bahkan jika Putra Langit berbuat salah, menterinya pun berani memberi teguran keras. Anda, sebagai selir mendiang raja, seharusnya membantu yang mulia raja. Tapi Anda malah berbuat mesum di istana dalam, dan membiarkan menteri luar ikut campur urusan negara. Tidak bermoral, tidak berguna, dan tidak tahu malu. Jadi, kenapa aku tidak boleh memarahimu? Kau bilang aku berselingkuh dengan Ibu Suri. Apa kau punya buktinya? Kalau tidak ada bukti, itu namanya fitnah, benar, kan? Jika kau tidak bisa membuktikannya, aku akan menyiksamu dengan hukuman cincang. Yang mulia raja, orang ini telah memfitnah Ibu Suri dan Tuan Markis. Dia harus dihukum mati, jika Paduka tidak memenggalnya. Kami para menteri, lebih baik mati membenturkan kepala di istana Xianyang ini. Jika memang begitu, maka benturkan saja kepalamu sampai mati. Zeng, masalah ini belum jelas. Masih terlalu dini untuk menjatuhkan hukuman. Jika ibunda bersikeras melindungi Markis Changxin, bawalah dia pergi. Sudah waktunya Ibu Suri kembali ke istana. Kinerjamu di Kabupaten Timur, Wang Yi bilang sangat bagus. Karena kau pernah menjadi petugas keamanan, maka sekarang kau kuangkat menjadi komandan Xianyang. Ini. Terima kasih banyak, Yang Mulia Raja. Semuanya mundur, sidang dibubarkan. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Rakyat di Kabupaten Timur bilang, orang ini sangat bisa diandalkan. Kalau ada masalah, dia benar-benar maju paling depan. Melihatnya hari ini, sepertinya itu bukan omong kosong. Dari luar, orang ini terlihat sangat penurut dan hormat. Tapi di dalam hatinya, dia sangat buas dan liar. Tapi, dia sangat layak dijadikan sebagai anak buah andalan kita. Hanya saja, kita harus sangat berhati-hati saat memanfaatkannya. Jika orang seperti dia bisa tunduk dan mengabdi kepadaku, itu ibarat pedang yang mematikan. Jika dia berkhianat, pedang itu akan langsung menusuk tepat ke jantung kita. Alang, Zenger itu masih anak-anak. Kenapa kau harus terus memusuhinya? Anak-anak kau bilang, hari ini di aula istana. Kalau bukan karena dia merasa terancam melihat kekuasaanku yang semakin besar, aku dan anak-anak kita pasti sudah mati dari tadi. Tidak mungkin, bagaimanapun dia itu putraku. Dia tidak akan pernah menyakiti kalian. Kau memang ibunya. Tapi aku ini cuma ayah tirinya. Sebuah aib memalukan bagi keluarga kerajaan Qin. Cepat atau lambat, dia pasti akan menyingkirkanku untuk menghapus noda kotor ini. Aku, dan juga anak-anak kita, tidak akan ada satupun yang bisa selamat. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Aku sungguh tidak ingin kehilangan kalian. Paksa dia turun tahta, biar anak kita yang naik menjadi raja. Maksudmu, kau ingin melakukan kudeta. Tapi Zenger adalah putra kandungku, dan kau, Alang, adalah suamiku. Aku tidak mau kehilangan salah satu dari kalian. Demi masa depan anak-anak kita, kau harus terus mengawasinya dengan ketat. Setelah semua ini berhasil, aku berjanji tidak akan melukainya. Akan kubiarkan dia hidup damai dan bebas dari beban kerajaan. Baiklah, aku akan menuruti semua katamu. Bagaimana perkembangan rencana kita? Ketua Liusa akan tiba di Xianyang dalam beberapa hari. Komandan pasukan pengawal juga sudah memblokir semua akses keluar masuk Xianyang mulai malam ini. Tanpa izin langsung dari Tuan Markis, tidak ada seorang pun yang boleh lewat. Bagus. Jika rencana besar ini berhasil, aku hanya akan tunduk pada satu orang, dan berkuasa atas puluhan ribu orang. Aku berjanji tidak akan pernah melupakan jasa-jasamu. Terima kasih banyak, Tuan Markis. Kau. Ternyata Raja Qin mengirimku kemari hanya untuk membereskan kekacauan ini. Sungguh busuk tak tertolong. Lao Ai, si bajingan keparat itu. Dasar pengkhianat yang tidak tahu diuntung. Berani-beraninya dia membiarkan anjing-anjingnya menyiksa rakyat jelata sampai mati. Hentikan semuanya.
Orang buta mana yang berani sok jadi pahlawan di sini? Siapa kau? Tapi, apakah Anda orang dari kediaman Tuan Markis? 4 orang ini rupanya memang orang lama. Aku sama sekali bukan orang dari kediaman Tuan Markis. Tapi aku adalah orang yang dianugerahi benda ini. Jenderal Zhongwei. Dasar pencuri kurang ajar. Beraninya kau mencuri stempel resmi dan menyamar sebagai jenderal militer. Prajurit, tangkap dia. Aku ini Jenderal Zhongwei yang diangkat langsung oleh Yang Mulia. Kalian menyerangku. Apa kalian berniat untuk memberontak? Jangan percaya padanya. Dia itu sama sekali bukan Jenderal Zhongwei utusan Yang Mulia. Dia cuma pencuri yang sedang menyamar. Prajurit, tangkap dia. Cepat lari. Wah, orang baik yang menjunjung tinggi kesetiaan dan prinsip rupanya sangat langka. Hentikan. Sekarang, kalian seharusnya sudah percaya, kalau aku ini memang Jenderal Zhongwei, kan? Aku tidak peduli kau itu Jenderal Zhongwei utusan Yang Mulia atau bukan. Tanpa perintah langsung dari Tuan Markis. Jangan harap kau bisa berbuat onar di sini. Kau ini, sebagai komandan militer Qin Agung. Tiap buka mulut panggil Tuan Markis, tutup mulut panggil Tuan Markis. Kau ini pejabat Qin Agung, atau cuma anjing pesuruh Markis Changxin. Pengkhianat hina yang berani mengkhianati rajanya sendiri sepertimu. Untuk apa ku biarkan kau tetap hidup? HMPH. Sekarang, siapa lagi yang berani meragukanku? Siapa namamu? Aku. Namaku Huo Nongge. Apakah ayahmu itu Huo Yuanjia? Ayahku bernama Huo Dong. Beliau tidak pernah dipanggil Huo Yuanjia. Kalau begitu, aku salah orang. Kulihat kemampuan bela dirimu lumayan hebat. Apa kau bersedia bergabung di bawah komandoku sebagai perwira? Kalau begitu, apa kau akan bersikap sama sepertinya? HMPH. Bagaimana menurutmu? Aku masih punya beberapa saudara di bawah pimpinanku. Aku ingin membicarakannya dulu dengan mereka. Jika memang memungkinkan, bisakah kami semua datang bersama untuk mengabdi padamu, Tuan? Tapi aku lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Aku tidak sudi menerima prajurit bajingan yang suka menindas rakyat jelata di pasukanku. Baik, Tuan. Tuan Chen memintaku menjadi wakil jenderalnya. Bagaimana menurut kalian? Menurutku, saat ada situasi yang pelik, dia benar-benar berani turun tangan. Itu tidak salah lagi. Dia bukan sekadar bersandiwara. Aku setuju untuk mengabdi padanya. Dari tutur kata dan tindakannya, kulihat dia bukan orang sembarangan. Dia layak untuk kita ikuti. Kalau begitu, ikutilah dia. Selamat, tuan rumah mendapatkan 100.000 poin pembasmian. Membunuh satu pemberontak saja bisa memberiku 100.000 poin. Sepertinya dosa orang ini benar-benar tidak terampuni. Sebagai seorang jenderal negara Qin, dia malah menyakiti rakyat jelata. Perbuatannya itu lebih hina daripada seorang pengkhianat. Tanggal 6 bulan 6, Gerbang Timur. Nanti akan kutanyakan lagi pada mereka. Kami bersaudara bersedia mengikuti jenderal bertempur di medan perang. Kami pantang mundur meski nyawa taruhannya. Yang aku butuhkan adalah prajurit tangguh yang mampu melindungi rakyat. Asalkan kalian setia berjuang demi rakyat, kelak pangkat yang tinggi dan harta melimpah, serta ilmu bela diri tingkat tinggi. Semuanya bisa kuberikan pada kalian, berdirilah. Dengan adanya orang-orang ini, akhirnya aku memiliki fondasi kekuatan sendiri. Coba kalian lihat, apa arti tulisan di atas kain ini? Tanggal 6 bulan 6, Gerbang Timur. Setiap tahun, pasukan penjaga akan berganti giliran pada tanggal 6 bulan 6. Gerbang Timur itu maksudnya gerbang kota timur. Pergantian pasukan penjaga. Langkah pertama pemberontakan Laoai adalah menguasai pertahanan ibu kota Xianyang. Mereka sudah bersiap untuk menyerang. Aku akan menyebar dan menempatkan kalian ke berbagai peleton. Bisakah kalian mengendalikan mereka? Jangan khawatir, dunia militer sangat menjunjung tinggi kekuatan.
Kami pasti bisa menundukkan mereka. HMPH, pasukan, berkumpul. Sudah berapa lama trompet perkumpulan ini tidak ditiup? Tutup mulut kalian. Chen Zong mati terbunuh. Bahkan komandan pun tidak melakukan apa-apa. Semuanya angkat kepala, busungkan dada, dan berdiri tegak. Mulai sekarang, karena aku yang memimpin, semuanya harus dijalankan sesuai aturan militer. Yang berjasa akan diberi hadiah, yang bersalah pasti akan dihukum. Di tempat ini, kalian semua hanya memiliki satu identitas. Tanpa izinku, siapapun yang berani keluar dari barak diam-diam dan mengganggu rakyat jelata, orang di luar itu adalah contoh nasibnya. Huang Xing, Sun Xian, maju ke depan. Barak militer kalian, mulai sekarang, akan diambil alih oleh mereka. Tuan, ampun. Bawahan tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa jabatan kami dicabut? Ini sungguh tidak adil bagi kami yang sudah menjalankan tugas dengan setia. Diam, hentikan rengekan kalian. Mengganggu rakyat jelata, diam-diam keluar dari barak. Berkumpul dan berjudi. Dari semua itu, mana yang bukan hukuman mati? Memecat kalian dari militer saja sudah merupakan belas kasihan yang sangat besar. Jika kalian masih berani bicara omong kosong lagi, pedangku tidak akan memberi ampun. Hebat. Satu orang saja bisa menundukkan puluhan ribu prajurit, dan dia benar-benar tahu cara memberi peringatan keras. Kekuatannya luar biasa dan dia sangat cerdas. Mengikutinya pasti adalah pilihan yang tepat. Semuanya berangkat menuju gerbang kota timur. Semuanya berangkat menuju gerbang kota timur. Baik. Tuan Markis memerintahkan Anda untuk memblokir ibu kota Xianyang setelah mengambil alih pertahanan kota. Ini kan sama saja dengan pemberontakan. Kalau sampai gagal, kepala kita bisa dipenggal. Peluang besar selalu datang bersama krisis. Jika rencana ini berhasil, kau adalah pahlawan nomor 1. Diangkat menjadi jenderal atau diberi gelar Markis pun bukanlah masalah bagimu. Tuan Markis tidak pernah pelit kepadaku. Aku rela menerjang lautan api demi beliau. Mana mungkin aku melakukan semua ini hanya demi gelar. Tuan, mohon berikan perintah untuk masuk ke dalam kota. Apa yang kalian lakukan di sini? Di mana Komandan Pei? Bukannya dia bilang semuanya sudah diatur. Komandan Pei mungkin sedang sibuk, tapi lencana harimau dari Tuan Markis ini asli. Persetan dengannya, yang penting misi kita berhasil. Jenderal ini membawa perintah dari Markis Changxin untuk mengambil alih penjagaan. Buka gerbang kotanya, buka gerbangnya dan biarkan mereka masuk. Periksa pergantian pasukan dan ambil alih pertahanan. Tunggu dulu. Siapa kau? Berani-beraninya kau menghalangi pasukan kami. Apa kalian tidak takut dipenggal? Aku ini Jenderal Zhong Wei yang diangkat langsung oleh Yang Mulia. Pemimpin tertinggi seluruh pasukan militer. HMPH, dan siapa kau ini? Apa Tuan Markis tidak pernah bilang kalau kau ini cuma jenderal palsu? Ini adalah medali perintah yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia. Berani menentang atasan dan berniat makar. Hukuman apa yang pantas untuk itu? Cepat tangkap orang ini. Hahaha, Jenderal Zhong Wei apanya? Mengurus bawahanmu sendiri saja kau tidak becus. Dasar sampah, kalau mereka tidak berani menangkapmu, biar aku sendiri yang menangkapmu. Cuma sendirian, kau pikir bisa mengalahkan kami. Jangan bicara omong kosong, wajahmu kelihatannya saja waras. Tapi bicaramu melantur tidak keruan. Pasti dia sudah ketakutan setengah mati melihat jenderal kami. Makanya dia mengigau di sini. Apa kau tidak lihat para pengecut di belakangmu itu? Sudah kencing di celana saking takutnya. Cepat kembali ke tempat asalmu. Jangan berani menghalangi urusan penting jenderal kami. Cepat mengaku salah sekarang juga. Kalau kau memohon ampun dengan cepat, nyawa anjingmu itu mungkin masih bisa kami ampuni. Tuan, sebaiknya kita kabur saja. Jumlah mereka terlalu banyak, kita tidak mungkin menang. Benar, lebih baik kita buang senjata dan menyerah saja. Untuk apa kita mencari mati dengan melawan mereka? Betul, Tuan, kalau mau bertarung, bertarung saja sendiri. Kami mau mundur. Kalian ini, di mana letak harga diri kalian? Sebagai seorang prajurit sejati, kepala boleh putus, darah boleh tertumpah,
Tapi seorang kesatria pantang mundur walau hanya sejengkal. Dasar para pengecut, orang-orang seperti kalian sungguh memalukan pasukan Qin Agung. Hari ini, selama aku, Chen Yang, masih berdiri di sini. Jangan harap ada satupun yang bisa melangkah melewati gerbang kota ini. Diberi hati malah minta jantung. Jenderal ini akan membuatmu menyesali perbuatanmu. Dengan menangkapmu, jasaku kepada penguasa baru sudah pasti tidak akan terbantahkan lagi. Aura pedang macam apa ini? Cepat, serang dia bersama-sama. Habis si orang ini, Tuan Markis pasti akan memberikan hadiah besar untuk kita, HMPH. Hidup Jenderal, Jenderal kita memang hebat. Jenderal, cepat habisi mereka semua. Yang Zongbao sudah tewas. Gerbang timur pasti bisa kita pertahankan. Jenderal saja sudah maju ke depan. Tunggu apalagi kita di sini. Jenderal Chen benar-benar turun tangan sendiri. Aku, Wang Xiaoer, akan mengabdi padanya seumur hidup. Jenderal kita ini, kalau ada bahaya, beliau benar-benar maju. Ada bahaya, beliau yang maju duluan. Aku, Liu Dacheng, juga akan setia mengikutimu, Jenderal. Siapa lagi yang berani melangkah masuk ke gerbang kota ini? Jenderal, kami mengaku salah. Kami buta karena tidak mengenali kehebatan Anda. Tolong, ampuni nyawa kami. Kami akan mundur sekarang juga. Jenderal yang agung pasti tidak akan mempermasalahkan kesalahan kami yang hina ini. Ini semua gara-gara si bajingan yang Zongbao itu yang memaksa kami masuk. Benar, semuanya murni salah yang Zongbao. Bagus sekali yang Zongbao dibunuh. Jenderal memang luar biasa, memang pantas si yang Zongbao itu mati. Mampus kau, selamat kepada Tuan, Anda mendapatkan 10.000 poin pembasmi kejahatan. Selamat kepada Tuan, Anda mendapatkan 30.000 poin pembasmi kejahatan. Sepertinya komplotan bajingan ini juga sudah banyak melakukan kejahatan. Tugas utama kita sekarang adalah menjaga gerbang kota ini. Jangan sampai sisa-sisa musuh itu bangkit melawan lagi. Kalian, berbagilah menjadi beberapa regu. Lakukan patroli secara bergantian. Tingkatkan kewaspadaan malam ini. Satu hal lagi, gantung kedua mayat ini di atas gerbang kota. Jadikan ini sebagai peringatan keras bagi yang lain. Kenapa masih belum ada kabar juga? Seharusnya mereka sudah kembali dari tadi. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada mereka. Tidak. Itu tidak mungkin. Anak buah yang Zongbao itu sangat banyak. Seharusnya mereka tidak akan gagal. Cepat panggil Liu Tong kemari. Baik, Tuan Markis. Tuan, masih belum ada kabar yang masuk dari pihak sana. Padahal dari waktu yang sudah kita sepakati, ini sudah lewat 15 menit lamanya. Apa kita harus menunggu sedikit lebih lama lagi? Mungkin saja terjadi sesuatu di luar rencana. HMPH, benar-benar tidak berguna, bisanya cuma mengacaukan rencana saja. Lalu, bagaimana kabar dari pihak Liu Xia? Apa masih butuh waktu lama? Melapor pada Tuan Markis, pihak Pasir Hisap mengirim kabar, mereka akan tiba dalam 1 atau 2 hari ini. Desak mereka agar bergerak lebih cepat. Baik, Tuan Markis, gawat, Yang Zongbao telah gagal. Mayatnya digantung di atas tembok kota gerbang timur. Apa? Pasukan tidak berguna. Dasar sampah. Mengerahkan orang sebanyak itu, malah gagal menangkap si Chen Yang sendirian. Kalau begini terus, apa yang harus kulakukan? Aku tidak boleh diam saja menunggu mati. Jika Chen Yang sampai membocorkan kabar itu, aku pasti akan mati. Lebih baik kita serang mereka lebih dulu. Tunggu sampai aku menduduki takhta, si Chen Yang itu pasti akan langsung kuhancurkan. Kirim pesan kepada Ibu Suri. Suruh pasukan Sens bersiap untuk bertindak. Berhasil atau hancur, semuanya ditentukan malam ini. Sampaikan pada Ibu Suri, agar sangat berhati-hati dalam bertindak. Tuan Markis, semuanya sudah siap sedia. Hanya tinggal menunggu perintah Anda. Bagus. Malam ini adalah malam terakhir kita berada di kediaman ini. Tidak lama lagi, aku akan naik tahta dan menjadi kaisar. Ayo, kita berangkat. Sudah selarut ini, Ibu Suri mau pergi kemana? Sepertinya,
ke arah gerbang istana. Jangan-jangan beliau mau keluar istana, tapi aturan istana melarang keluyuran di malam hari. Apa mungkin? Ini demi Markis Changxi. Biar aku yang pergi melapor pada Yang Mulia Raja. Kalian ikuti Ibu Suri, jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Buka gerbang kotanya sekarang. Sambut Markis Changxi masuk ke istana. Letnan Wu, ada perintah dari dalam istana. Dilarang masuk tanpa titah resmi. Ini sudah larut malam. Tanpa titah langsung dari Yang Mulia Raja. Mohon maaf, kami tidak bisa patuh. Aku, letnan kalian ada di sini. Buat apa menunggu titah lagi? Yang Mulia Raja sendiri yang memanggil Markis Changxi. Buka gerbangnya. Aku, Ibu Suri, ada di sini. Kehadiranku sama dengan kehadiran Yang Mulia Raja. Masih berani minta titah apa lagi? Tapi ini, hamba tidak berani. Buka saja, jangan ragu. Jika terjadi apa-apa, biar aku yang menanggung risikonya. Buka gerbang kota sekarang. Apa yang sedang terjadi di luar sana? Kenapa tiba-tiba dipercepat? Tidak perlu banyak tanya. Yang Mulia, Ibu Suri telah meninggalkan istana dan pergi ke gerbang. Katanya, beliau ingin menyambut Tuan Changxin masuk ke istana. Aku kira dia punya kehebatan yang luar biasa. Ternyata dia ketakutan. Pertahanan kota sudah berhasil dikuasai. Dia benar-benar berulah karena terdesak. Siapa yang mengirim gulungan laporan ini? Bisa-bisanya bertingkah seperti semut menantang gajah, benar-benar konyol dan tidak tahu diri. Kau berani mengejekku? Mengejekmu? Hah? Aku hanya menyatakan fakta. Semut kecil pun bermimpi bisa menggulingkan pohon besar. Ajalmu sudah di depan mata. Biar kuanggap itu sebagai racauan terakhirmu sebelum mati. Sebentar lagi, akulah yang akan menjadi Raja Qin. Riwayatmu sudah tamat. Lancang, ada Yang Mulia di sini. Beraninya kau bicara omong kosong. Yang Mulia apanya? Sebentar lagi dia bukan siapa-siapa. Hanya aku satu-satunya raja di negeri Qin ini. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Sudah saatnya takhta ini menjadi milikku. Yang Mulia, pengkhianat ini telah memberontak melawan langit. Mohon segera jatuhkan hukuman mati padanya. Istana Xianyang sudah kukepung. Kau hanyalah binatang buas yang terperangkap. Ingin mati dengan cara apa kau? Biar ku habisi kau tanpa rasa sakit. Kanda, kau sudah berjanji akan mengampuni nyawa Zenger. Kau tidak boleh membunuhnya. Kita sudah sejauh ini. Kalau bukan dia yang mati, maka aku yang binasa. Raja Qin, segera keluarkan titah untuk menyerahkan takhta. Demi ibumu, aku masih bisa membiarkanmu hidup. Jika tidak, darah akan tertumpah di tempat ini juga. Hahaha. Kau yakin aku yang terperangkap? Tentu saja, memangnya siapa lagi? Aku. Tidak mungkin. Pasukan penjaga kota itu bawahanku. Bagaimana mereka bisa masuk? HMPH, hamba tua ini sudah terlalu lama menunggu hari ini. Berlututlah. Yang Mulia sungguh bijaksana. Utus Chen yang untuk mengambil alih pertahanan kota. Pasukan Sens pura-pura mundur. Ini semua adalah jebakan untuk memancingmu masuk. Saatnya menutup jaring kita. Yang Mulia, pengkhianat yang tidak setia dan durhaka ini. Mohon jatuhkan hukuman seberat-beratnya. Ditarik kuda sampai hancur, dipenggal, atau dibelah dua. Cepat lindungi Yang Mulia, pengawal. Hahaha. Raja Qin, kau tidak menyangka, kan? Wei Zuang telah tiba. Ketua Liusa sudah turun tangan. Siapa yang bisa melindungimu? Kalian lihat itu? Kalian lihat, kan? Dia pasti mati. Tadi kau masih ingin menghukumku. Sekarang aku, si semut kecil ini, ingin melihat bagaimana paman tua sepertimu akan mati. Ambisi besar ini belum terwujud. Apakah aku harus mati di tangan para pemberontak ini? Ya Tuhan, aku akan bertarung demi secercah harapan hidup, HMPH. Kalaupun harus mati, aku sedikit pun tidak gentar. Wah, ternyata kau tidak takut mati. Sayang sekali. Hari ini, ternyata aku kalah satu langkah. Aku mengaku kalah. Pengkhianat, jangan berani melukai Yang Mulia Raja Qin.
Pengkhianat, cepat menyerah sekarang juga. Berani sekali kau melakukan pembunuhan. Menyerang yang mulia, nyalimu benar-benar besar. B. Bagaimana bisa begini? Kau lagi, Chen Yang. R. Cepat bunuh dia, bunuh dia. Cepat habisi Chen Yang. Bunuh dia dengan satu tebasan pedang. Kau, cepat bunuh dia. Dan juga Raja Qin. Cepat bunuh dia untukku. Bocah yang hebat, ilmu bela dirimu boleh juga. Kalau ada waktu, mampirlah ke markas Liusa. Aku, Wei Zuang, akan menyambut kedatanganmu dengan tangan terbuka. Semua uang bayaran dari Tuan Changxin akan dikembalikan seutuhnya oleh Liusa. Urusan kita hari ini, kita anggap lunas. Dunia persilatan ini sangat luas. Sampai jumpa lagi jika takdir mengizinkan. Nak, Liusa akan selalu menyambutmu, HMPH. Jangan pergi, malah dibantai layaknya domba. Bahkan berani mencoba membunuh Raja Qin. Pengawal, suruh pengkhianat ini tutup mulut. Bawa dia pergi. Hamba terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia sudi mengampuni hamba. Hamba terlambat datang menyelamatkan Yang Mulia. Mohon Yang Mulia ampunilah hamba. Dosa apa yang kau bicarakan? Hari ini justru berkat bantuan jenderal. Cepatlah berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, menjaga kesehatan Anda adalah yang terpenting. Hamba tua ini akan menyuruh orang membersihkan aula utama. Apakah Anda ingin pindah ke pavilion samping untuk beristirahat sejenak? Baiklah. Suruh juga orang untuk merawat Jenderal Chen. Hamba tua ini mengerti. Hamba akan segera mengatur orang untuk melayani Jenderal Chen. Jenderal Chen, Anda sudah bekerja keras malam ini. Bagaimana kalau Anda beristirahat di istana Yonghe bersama hamba tua ini? Kalau begitu, aku merepotkan Kasim tua. Silakan, Jenderal Chen. Di mana Chen Yang? Jelaskan apa yang terjadi tadi malam. Yang Mulia, tadi malam Lao Ai berniat mengambil alih pertahanan kota. Setelah hamba berhasil mencegatnya, dia menjadi nekat dan mengepung Yang Mulia di tengah malam. Dengan niat untuk melakukan makar, mengambil alih pertahanan kota. Dia benar-benar sudah berani memberontak. Untung saja ada Jenderal Chen di sini. Yang Mulia sungguh bijaksana. Pemberontakan Lao Ai sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Yang Mulia sungguh bijaksana. Yang Mulia, Lao Ai telah menculik istri hamba dengan paksa. Istri hamba akhirnya bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding. Dia bahkan mengancam hamba dengan nyawa ibu tua dan anak hamba. Hamba memohon Yang Mulia memberikan keadilan. Kejahatan Lao Ai tidak hanya itu. Hamba tua ini juga ingin menuntut keadilan. Aku sungguh tidak menyangka. Lao Ai telah melakukan begitu banyak kejahatan. Ini pasti saatnya untuk menghabisi Lao Ai. Inilah yang namanya taktik politik seorang raja. Tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Para menteri yang akan bergiliran menginjaknya sampai mati. Lao Ai membiarkan anak buahnya melakukan pembunuhan. Inilah kejahatan yang pertama. Para tuan sekalian boleh menyerahkan laporan resminya. Lao Ai berani menodai dan mempermalukan keluarga kerajaan. Hamba memiliki saksinya. Lao Ai membuat keributan dan memacu kudanya hingga melukai warga. Saksinya sekarang sedang diamankan di pengadilan setempat. Dan kejahatan yang kedua, melecehkan Yang Mulia dan mengacaukan tatanan pengadilan. Yang merusak aturan istana ini tidak hanya Lao Ai, melainkan Ibu Suri, yang gaya hidup pribadinya sangat tidak senonoh. Beliau terlalu memanjakannya. Ibu Suri telah bersekongkol dengan Lao Ai. Kalian semua pasti sudah tahu. Tadi malam, Ibu Suri membawa Lao Ai masuk ke istana untuk melakukan pemberontakan. Mereka bahkan berani menyerang istana Xianyang. Sebagai Ibu Suri dari kerajaan Qin yang agung, beliau malah berkomplot dengan orang luar untuk membunuh Yang Mulia. Ini benar-benar pengkhianatan yang pantas dihukum mati. Beliau sangat tidak bermoral dan telah mengkhianati kepercayaan. Bagaimana mungkin beliau pantas menjadi panutan bagi para wanita di negeri ini? Hamba mohon,
agar Yang Mulia memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Lancang sekali kau, bersekongkol dengan pengkhianat untuk melakukan makar. Itu adalah kejahatan besar karena mencoba merebut kekuasaan negara. Ibu Suri sudah berkali-kali mempermalukan kerajaan Qin. Hamba memohon kepada Yang Mulia, hukum beliau, sebagai peringatan keras bagi yang lain. Hamba setuju. Beta mendengar tuntutan kalian. Tapi bagaimanapun juga, Ibu Suri adalah ibu kandung Beta. Sebagai seorang anak kandung, mana mungkin Beta sanggup menghukum kesalahan ibunda Beta sendiri. Semua ini karena Beta terlalu membiarkan Ibu Suri, hingga akhirnya memicu bencana sebesar ini. Yang Mulia sama sekali tidak bersalah. Ini semua murni ulah si bajingan Lao Ai. Dia sudah benar-benar dibutakan oleh keserakahannya. Ibu Suri pasti hanya diperdaya olehnya. Dosa itu sepenuhnya ditanggung oleh Lao Ai. Seluruh aula istana ini, rupanya adalah medan pertempurannya. Raja Qin benar-benar mengendalikan seluruh permainan ini. Beta bersedia memikul hukuman ini demi menggantikan ibunda. Beta akan mengeluarkan titah pengakuan dosa sebagai bentuk permintaan maaf. Dan Ibu Suri akan diasingkan kembali ke Yongcheng untuk merenungkan segala kesalahannya. Yang Mulia, jangan, Anda tidak boleh mengeluarkan titah tersebut. Titah itu hanya dikeluarkan saat kerajaan berada di ambang kehancuran. Anda sama sekali tidak boleh melakukannya. Hamba bersedia menebus segala dosa demi Yang Mulia. Hamba setuju, dekrit pengakuan dosa ini bukan saja membungkam mulut para pengkritik, tapi juga memenangkan hati rakyat. Sungguh siasat yang amat cerdas. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau begitu, masalah ini sudah diputuskan. Lao Ai adalah dalang utama pemberontakan ini. Zongqing, menurutmu hukuman apa yang pantas untuknya? Zongqing, katakanlah, hukuman apa yang pantas? Iya. Melapor, Yang Mulia, si Lao Ai berani mencoba membunuh penguasa. Ia telah berbuat lancang dan memberontak. Menurut pandangan hamba tua ini, ia harus dihukum seberat-beratnya. Hamba dengar ada sebuah hukuman yang disebut cabik kereta kuda. Belum pernah ada satu orang pun yang merasakannya. Sudah sepantasnya hukuman itu dihadiahkan kepada si Lao Ai. Dasar Kasim, kau benar-benar kejam. Hukuman cabik kereta itu sangat amat bengis dan mengerikan. Bisa-bisanya kau mengusulkannya dengan begitu santainya. Hamba hanya sekadar dengar. Hamba benar-benar tidak tahu kalau hukuman itu sebegitu kejamnya. Mohon Tuan Lin memaafkan ketidaktahuan hamba ini. Zhao Gao ini orangnya memang kurang berpendidikan. Jadi tolong Tuan Lin, maafkan saja dia. Sejarah memang tidak pernah berbohong. Zhao Gao selalu bisa menebak jalan pikiran raja dengan sangat akurat. Begitu lihai dia mengambil hati. Pantas saja kelak dia bisa berkuasa penuh. Jika para menteri tidak ada keberatan, kita lakukan sesuai usulan Zhao Gao. Hukum si Lao Ai dengan cabik kereta. Hari ini kita sudah membuang terlalu banyak waktu. Urusan penghargaan dan hukuman lainnya akan dibahas nanti. Sidang dibubarkan. Jenderal Chen sungguh gagah berani, tiada tandingannya. Mari bersulang, secawan arak untuk Jenderal Chen. Biar aku yang habiskan duluan. Bersulang untuk Jenderal Chen. Aku, Chen Yang, bersedia menjadi pria sejati yang berdiri tegak membela keadilan bagi rakyat. Aku juga mohon agar kalian semua tetap teguh pada hati nurani, dan terus berjuang demi seluruh rakyat negeri Qin. Cawan ini, ku persembahkan untuk kalian para pahlawan. Hei, kalian sudah dengar belum? Kedai makan Sike sudah disegel, bos dan seluruh keluarganya juga dijebloskan ke penjara. Kedai di ujung timur itu loh, ku dengar dulu si Lao Ai adalah pelanggan tetap mereka. Dia sangat suka makan udang 5 rasa buatan kedai itu. Nah, iya, benar sekali. Sekarang rasakan, suruh saja mereka jualan udang di dalam sel tahanan sana. Dan lagi, Paviliun Yihong kemarin juga ikut disegel. Para gadis di sana diasingkan ke perbatasan yang sangat dingin. Sungguh banyak gadis yang jadi korban. Sungguh malang. Disegelnya Paviliun Yihong pasti ada sangkut pautnya dengan si Lao Ai, kan? Hanya karena masalah si Lao Ai ini, kekacauan yang ditimbulkannya benar-benar tidak sedikit. Satu jalanan di wilayah timur dilaporkan hanya karena dia pernah lewat di sana.
Sekarang tempat itu benar-benar kosong melompong. Malah sel penjara yang sekarang jadi ramai sekali. Di depan gerbang kantor pemerintahan bahkan sudah dipasang poster sayembara. Katanya, siapapun yang berani melapor akan diberi imbalan. Benar-benar konyol. Sekarang rakyat jadi hidup dalam ketakutan. Rakyat jelata jadi bungkam karena ketakutan. Beberapa orang di lantai bawah itu tidak butuh waktu lama pasti juga akan dijebloskan ke penjara. Ini benar-benar sudah kelewatan batas. Hei, bukankah dia putranya Tuan Wang Dafu? Dulu dia pernah bekerja sebagai pelayan di kediaman orang itu. Loh, bukan aku, sungguh bukan aku. Aduh, bukankah sudah kubilang, semuanya menjauh saja darinya. Hati-hati, nanti kalian malah ditangkap karena dianggap komplotannya. Iya, benar. Aku tidak bersalah, aku ini cuma buruh biasa. Cepat jalan, jalan, ayo jalan. Benar-benar tidak masuk akal. Memangnya apa yang sudah dia lakukan? Jelas-jelas dia sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Hanya karena dia pernah bekerja di sana. Lalu dia harus menerima perlakuan semacam ini. Jenderal, tolong tenangkan amarah Anda. Kasus si Lao Ai ini menyeret terlalu banyak pihak. Anda juga sudah melihat sendiri bagaimana sikap yang mulia raja. Permohonan ampun dari siapapun tidak akan ada gunanya. Masalah ini benar-benar sudah memancing murka besar yang mulia. Mencoba mencegah beliau. Hamba rasa itu amat sangat tidak mungkin. Tapi, ini sungguh sangat tidak adil. Tidak ada satupun orang yang bisa membantu dalam masalah ini. Kita tunggu saja sampai badai ini berlalu, baru kita bahas lagi. Hah? Siapa yang berani menerobos masuk? Apa kau benar-benar sudah bosan hidup? Hah? Tuan Chen, tolong selamatkan hamba. Keluarga Sun kami di wilayah timur selama ini selalu menjalankan bisnis yang sah. Dulu kami diancam oleh Markis Changxin sampai terpaksa tunduk kepadanya. Sekarang, kantor pejabat wilayah timur malah menuduh kami berkomplot dengan mereka. Mereka mau menyita seluruh harta benda kami dan menyeret kami ke penjara. Hamba memohon kepada Anda, tolong berikan keadilan untuk kami. Jenderal, mohon jangan. Tindakan ini akan mengundang murka Paduka Raja. Nanti Anda bisa mati tanpa tempat pemakaman yang layak. Tuan, jangan pernah memohon ampunan untuk mereka. Terlibat sedikit saja dengan nama Lao Ai, artinya hanya kematian. Sama sekali tidak ada gunanya. Jenderal, cepatlah pergi dari sini. Kami hanya memohon agar Anda memberikan keadilan untuk kami. Ketidakadilan yang seperti ini, aku, Chen, pasti akan turun tangan mengurus masalah ini. Jenderal, kasus Lao Ai ini sangat pantang untuk dicampuri. Tak ada satupun yang berani angkat bicara. Biar aku saja yang mengusir mereka sekarang. Jenderal, jangan pertaruhkan nama baik Anda. Tuan Chen, Anda sungguh pejabat yang sangat peduli pada rakyat jelata. Tolong, selamatkanlah kami. Wahai para prajurit Qin Agung, saat rakyat tertimpa musibah, kita harus maju melindungi mereka. Mana mungkin kita lari dari bahaya dan membiarkan nyawa rakyat melayang begitu saja. Meraih kejayaan di medan perang. Lalu apa pantas kita menyebut diri kita sebagai prajurit? Kami mengaku salah. Kami bersedia ikut Anda menuntut keadilan. Pria sejati pantang gentar menghadapi kematian. Kami bersumpah setia kepada Anda sampai mati, Jenderal. Kalian kembalilah dulu ke kamp penjaga kota. Aku akan pergi menghadap Yang Mulia Raja. Jaga diri Anda baik-baik, Jenderal. Kami akan setia menanti kepulangan Anda. Ayo jalan. Tuan Chen, pihak militer timur menyebut kita bersekongkol dengan kelompok pemberontak dan menuntut kita menyiapkan bukti dalam waktu 10 hari. Kita urus masalah rakyat dulu, baru aku periksa sistemnya. Hamba, Chen Yang, menghadap Yang Mulia Raja. Hamba datang untuk orang-orang di wilayah timur yang tak bersalah, namun terseret dalam kasus Lao Ai. Hamba memohon keadilan bagi mereka. Si Chen Yang ini benar-benar sudah gila. Berani-beraninya dia menyinggung nama Lao Ai. Jenderal Chen, untuk siapa Anda memohonkan keadilan? Kupu-kupu yang mengepakkan sayap di seberang samudra bisa memicu badai dahsyat sejauh puluhan ribu mil. Keputusan dari istana berdampak langsung pada nasib rakyat kecil yang tak berdaya. Mereka dulunya sudah tertindas oleh kekejaman Lao Ai. Lantas mengapa sekarang mereka harus ikut menderita dan terseret dalam dosanya? Hamba memohon dengan sangat agar Paduka Raja berbelas kasih pada nyawa-nyawa tak berdosa ini. Hamba, Chen Yang, mewakili mereka bersujud menghadap Yang Mulia.
Ah, Tuan Chen, bagaimana keadaan di dalam? Tenang saja, tidak akan ada lagi yang menangkap kalian karena dituduh sebagai sisa-sisa pemberontak Lao Ai. Tuan Chen telah menyelamatkan seluruh keluarga kami. Saya bersujud kepada Anda. Tuan Chen benar-benar dewa penolong kami. Ayo cepat bangun, aku tidak pantas menerima penghormatan sebesar ini. Tuan Chen, mari kita pergi ke tempat koki terbaik di Xianyang. Biar aku yang traktir, sebagai rasa terima kasih atas budi baik Tuan. Ah, ini terlalu merepotkan dan menghabiskan uangmu. Menghabiskan uang apa? Keluarga Sun ini mungkin tidak punya hal lain. Tapi kalau soal uang, kami punya banyak. Ayo berangkat. Berangkat. Hahaha. Jenderal Chen, hari ini adalah hari keberuntunganmu. Aku? Hari keberuntungan apa? Kok aku tidak tahu? Ya, dengarkan saja apa yang dikatakan Kasim Zhao. Dengarkan saja apa yang dikatakan Kasim Zhao. Hei. Titah yang mulia Baginda, saat ini ada seseorang bernama Chen Yang. Berasal dari wilayah Huyang. Atas jasanya pada saat menumpas pemberontakan Lao Ai. Ia telah memimpin pasukan pertahanan kota untuk melindungi Xianyang. Atas pencapaian tempurnya yang luar biasa, maka dianugerahkan gelar Markis Zongyong. Pemuda teladan dari abad 21 sepertiku ini dianugerahi gelar Markis, dan bahkan dapat wilayah kekuasaan. Tunggu dulu. Tujuanku kan ingin menegakkan keadilan bagi rakyat. Aku tidak boleh jadi penguasa lalim setempat. Yang mulia pasti sudah gila. Dia itu cuma seorang pejabat keamanan biasa di Xianyang. Hanya karena berhasil menangkap satu orang yang zombau saja. Mana pantas dia sampai diberi gelar bangsawan segala. Beraninya kau meragukan keputusan yang mulia. Apa kau sudah bosan hidup? Bocah ini sampai kehilangan ketenangannya hanya karena gelar markis. Sepertinya, dia tidak punya ambisi yang besar. Orang bodoh seperti dia justru membuat kita tenang. Hamba berterima kasih atas karunia yang mulia. Bangunlah, Markis Zongyong. Hamba berterima kasih, yang mulia. Kelak kau harus lebih giat lagi mengabdi untukku. Paduka, tenang saja. Kakdong, pergi kumpulkan para pejabat dari 3 kabupaten untuk rapat. Baik, Tuan Markis. Mulai hari ini, hapuskan semua pungutan liar, pejabat yang korupsi walau hanya 1 keping uang tembaga sekalipun. Akan dihukum sama beratnya dengan perampok. Huo Dongge membawa pasukannya berpatroli ke pelosok desa. Mereka menemukan banyak kasus ketidakadilan. Segera laporkan hal ini. Tuan Hou, apakah tindakan ini tidak akan menyinggung para bangsawan besar? Jika para bangsawan itu berani menindas rakyat, aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Ada yang mulia raja yang mendukung kita, dan ada rakyat yang membela kita. Apalagi yang harus kutakutkan? Tuan rumah berhasil menegakkan pemerintahan yang adil, mendapatkan 50.000 poin reputasi. Membuka keterampilan permanen, aura keadilan sejati, mampu menggetarkan para penjahat licik, dan melindungi seluruh rakyat. Inilah makna sistem yang sebenarnya. Kegunaan sejatinya bukanlah untuk membantai, melainkan untuk melindungi. Tuan Hou, Yang Mulia Raja telah mengirimkan titah rahasia. Beliau memerintahkan kita untuk segera pergi ke Xianyang sekarang juga. Sepertinya Raja Qin sudah bersiap untuk menyingkirkan Lu Bue. Ayo, kita berangkat ke Xianyang sekarang juga. Siap. Kekuasaan Lu Bue sudah mengendalikan seluruh istana. Dia diam-diam menimbun senjata, dan berniat untuk melakukan pemberontakan. Aku butuh bantuanmu untuk diam-diam menghubungi para pejabat setia, dan memperkuat pertahanan ibu kota. Hamba siap bertaruh nyawa untuk melaksanakannya. Namun hamba mohon Yang Mulia berjanji satu hal. Setelah semuanya selesai, jangan libatkan orang-orang yang tidak bersalah. Hukum saja dalang utamanya. Aku percaya padamu. Lakukanlah tugasmu. Aku sangat mengandalkanmu, Chen Yang. Kau ini cuma seorang pejuang rendahan. Berani-beraninya kau melawan Perdana Menteri. Pengkhianat sepertimu pantas mati di tangan siapa saja. Hahaha. Lindungi Yang Mulia. Lindungi Yang Mulia Raja. Hari ini, demi kerajaan Qin, demi seluruh rakyat, aku akan membinasakanmu.
Chen yang telah berjasa besar dalam melindungi negara. Dengan ini, aku mengangkatmu sebagai Jenderal Besar Pelindung Negara. Hamba berterima kasih atas anugerah luar biasa dari Yang Mulia. Aku, Chen Yang, bersumpah. Kelak aku rela menerjang badai dan lautan api. Meski harus mati ribuan kali pun, aku pantang mundur.